Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami, saya Liviana Charles. Dan saya Dilu Puspa, pastikan Anda terus mengupdate informasi seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa. Di sejumlah survei, narasi Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran dilontarkan oleh TKN Prabowo Gibran. Sebaliknya, Timnas Anies Mohaimin dan TPN Ganjar Mahfud meyakini Pilpres akan dua putaran. Lantas apakah pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah ketum parpol koalisi pengusung Prabowo Gibran terkait dengan upaya memenangkan satu putaran? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 10 Januari pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Elin Fridian. Dan saya mahasiswa Tarigan. Saudara, peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan, Megawati mengkritik penegakan hukum yang saat ini dipermainkan oleh penguasa. Informasi dan ulasan lengkapnya akan kami hadirkan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Di tengah semakin renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jokowi tidak hadir dalam perayaan ulang tahun PDIP. Mungkinkah ini kode berakhirnya hubungan kedua pihak? Prabowo Subianto mengaku tidak ambil pusing soal penilaian yang diberikan oleh Anies Baswedan saat debat Capres. Saat itu, Anies memberi nilai 11 dari 100 atas kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, memang gue pikirin. Di pengunjung acara kami juga memiliki video pilihan sejumlah warga Tenggar yang terjebak derasnya luapan air lembah lautan pasir di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Saudara, kita ke informasi yang pertama di berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 3 lapak barang bekas di kawasan Jalan Cakung, Cilincing. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu lapak. Banyaknya material kayu pada bangunan semi permanen ini membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan 2 lapak lainnya. Satu unit mobil pick-up yang terparkir di dalam lapak ikut terbakar. Diduga kebakaran dipicu adanya korsleting listrik dari salah satu lapak. Akibatnya bangunan semi permanen seluas 250 meter persegi itu ludes terbakar. 12 unit mobil pemadam dikerahkan untuk melokalisasi api agar tidak meluas.
Informasi lainnya, sebuah gudang penyimpanan properti pernikahan di Palembang terbakar pada Rabu pagi. Sebuah motor dan mobil yang terparkir di halaman turut terbakar. Saudara, api melahap bangunan dan seluruh barang di gudang penyimpanan peralatan pernikahan. Selain seluruh properti ludes, kebakaran ini juga menghanguskan sebagian ruangan kafe di sebelah gudang serta 1 unit kendaraan roda 2 dan 4. Api baru dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Polisi menyatakan penyebab kebakaran masih dalam proses pemeriksaan, tetapi dari keterangan korban diduga korsleting listrik. Berikutnya, pelaku pembakaran puluhan lapak pedagang di Pasar Yotefa dan belasan kontrakan di Kelurahan Waim Horok, Distrik AB Pura ditangkap polisi. Kebakaran hebat terjadi di Kelurahan Waim Horok, Distrik AB Pura, Papua, Minggu siang. Puluhan lapak pedagang di Pasar Yotefa pun ludes. Selain itu, sebuah bangunan hotel dan belasan kamar indekos juga terbakar. Polisi telah menangkap pelaku pembakaran dan dirilis ke media pada Rabu siang. Ia mengaku melakukan aksinya untuk membuat kekacauan di kota Jayapura. Ia terekam CCTV saat menyiram bensin di lokasi dan sengaja melakukan pembakaran. Pelaku terancam 12 tahun penjara. Saudara, kita ke sorotan lain. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menanggapi upatan calon Presiden Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan. Muhaimin mengatakan tak usah ada emosi, biar rakyat yang menilai. Mas Anies juga anak seorang. Muhaimin menyatakan ingin proses politik berlangsung kondusif dan menjadi momen adu gagasan. Menurut Muhaimin, proses politik tidak seharusnya menjadi adu emosi. Namun yang terpenting menjadi momen adu visi dan misi masing-masing pasangan calon. Sebelumnya, pasca debat Capres, Prabowo sempat mengumpat kepada calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Umpatan ini keluar setelah Prabowo disinggung mengenai kepemilikan lahannya. Kita merasakan banyak kendala soal dosen. Mas Anies. Umpatan Pak Prabowo gimana Pak menurut Bapak? Umpatan Pak Prabowo gimana Pak? Biar rakyat yang menilai lah. Kita ingin proses politik ini kondusif, adu gagasan, tidak usah adu emosi. Yang paling penting adalah adu visi misi. Saudara, panasnya debat antar 3 capres masih terasa hingga luar forum debat. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyindir Capres nomor urut 1 Anies. Kali ini terkait nilai 11 dari 100 sebagai Menhan. Prabowo bilang tidak peduli dengan nilai 11 dari 100 yang diberikan Anies dalam debat Capres hari Minggu. Kata Prabowo, yang menilai kinerjanya bukan Anies, melainkan rakyat. Balasan Prabowo atas skor penilaian kinerja Kementerian Pertahanan dari Anies disampaikan Prabowo saat safari politik di Palembang. Sudah 2 kali Prabowo merespons nilai 11 dari Anies setelah sebelumnya memberi tanggapan serupa saat berada di Jambi. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya. Saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Sebelumnya, saudara, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 kinerja Menhan Prabowo. Alasannya karena target dari kinerja Kementerian Pertahanan tidak tercapai. Sementara menurut Anies, Menhan saat ini nilainya di bawah 5. Namun saat dicecar Ganjar untuk menyebut angka, Anies pun menjawab skornya 11 dari 100. Berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih. Mas Anies gak usah takut.
disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Informasi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan bahwa tidak ada kekuasaan yang langgeng. Megawati juga mengkritik penegakan hukum yang saat ini bisa dipermainkan oleh penguasa. Kritik pedas Megawati ini disampaikan saat pidato politik peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dengan lantang, Mega menyampaikan permasalahan hukum dan kekuasaan yang saat ini bisa dipermainkan untuk menjalankan pemerintahan dengan semena-mena. Mega mengungkapkan bahwa tidak ada kekuasaan yang langgeng. Mega menyatakan kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Semakin ramai, semakin meriah. Di daerah saya, di Cimahi juga. Kali lagi, saya katakan, kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Ganjar mengungkapkan kesulitan yang dialami masyarakat saat turun ke lapangan, mulai dari urusan pangan, pendidikan, hingga akses kesehatan. Bagi Ganjar, PDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib wong cilik agar kemenangan diartikan harapan mereka akan terwujud. Hal ini disampaikan Ganjar di depan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam Hari Ulang Tahun ke-51 PDI Perjuangan di Lenteng Agung, Jakarta. Selamat Ibu, kami bangga menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Ini menjadi semangat kita untuk bisa mengerti harapan-harapan besar. Mereka berharap kami akan memenangkan, lakukan keputusan yang baik, layani kami dan jangan korupsi. Itulah nada yang selalu muncul. Beralih ke informasi lain, Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur telah memeriksa Gus Miftah atas video viral bagi-bagi uang. Pemeriksaan Gus Miftah dilakukan di Sleman, Yogyakarta. Bawaslu menyatakan sudah ada 6 orang diperiksa terkait video viral Gus Miftah yang bagi-bagi uang di salah satu gudang milik Juragan Tembakau beberapa waktu lalu. Pemeriksaan Gus Miftah di Sleman dilakukan Bawaslu bersama tim Gakumdu Kabupaten Pamekasan, yakni dari Kejaksaan dan Kepolisian. Hingga kini Bawaslu belum memutuskan apakah aksi-aksi bagi uang itu termasuk pelanggaran pemilu atau tidak. Keterangan ulama yang dalam video itu memberikan uang, sudah kami minta keterangan, beberapa informasi sudah kami dapat. Total kami sudah memintai keterangan kurang lebih 6 orang, salah satunya ulama tersebut. Dari 6 orang informasi yang kami dapat, nanti kami kaji, kami carikan benang merah seperti apa posisi kasus dugaan tersebut. Informasi berikutnya, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bertemu dengan para petani, nelayan, dan buruh bangunan di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Anies menyampaikan gagasan perubahan di hadapan buruh, nelayan, pekerja pelabuhan, petani, hingga pekerja Selasa kemarin. Sejumlah warga menyampaikan keluh kesah mereka. Salah satunya adalah persoalan upah tenaga kerja. Anies berjanji akan memberikan upah layak bagi pekerja perusahaan dan juga buruh bangunan. Selain itu, Anies ingin mempermudah penyaluran kredit pemilikan rumah bagi rakyat. Anda maju ke depan singkat sekali, Pak, gajinya yang jelas, Pak, perlindungan tenaga kerjanya yang jelas. Simpel sekali. 3 hal Anda sampaikan, betul nggak? Namanya siapa Pak tadi? Dan Pak, tidak ada tempat tinggal. 3 itu dikatakan tadi. Dan buruh bangunan salah satu buruh yang tidak mendapatkan perlindungan. Betul. Nih, lihat semua bangunan yang ada di sini. Di balik bangunan itu ada jasa buruh bangunan yang tidak pernah terlihat. Insya Allah itu bagian yang ingin kita perbaiki. Di tempat lain, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri senam gemoy bersama ribuan pendukungnya di Banyuwangi, Jawa Timur.
Gibran bertemu dengan para pendukungnya di kawasan Belimbing Sari. Gibran didampingi oleh juru bicara Emil Dardak dan Ketua Serikandi Demokrat Jatim Arumi Bashir. Gibran menyampaikan program andalannya yakni makan siang gratis bagi anak-anak dalam upaya menangani stunting. Gibran berpesan agar pendukungnya tetap menjaga kerukunan dan tidak mudah terpancing dengan fitnah. Gibran menegaskan agar pendukungnya tidak menjelek-jelekan pihak lain. Dibalas dengan fitnah. Pokoknya kita fokus untuk pemenangan saja. Tidak perlu juga menjelek-jelekan program dari paslon lain. Kita fokus untuk program-program kita yang sudah ada. Salah satunya program makan siang gratis. Sedangkan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri konsolidasi dengan tim pemenangan daerah dan relawan di Yogyakarta. Mahfud optimistis dirinya bersama Ganjar akan menang di DIY yang disebut menjadi salah satu lumbung suara. Mahfud menghadiri konsolidasi dengan tim pemenangan daerah dan relawan se-DIY Selasa malam. Pertemuan dilakukan secara tertutup. Mahfud menyebut Yogyakarta menjadi salah satu lumbung suara pasangan Ganjar Mahfud, sehingga dirinya optimistis unggul di daerah istimewa Yogyakarta. Ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC untuk DIY. Larinya sudah cukup kencang. Mudah-mudahan tidak ada batu penghalang. Mudah-mudahan tidak terkejar. Untuk DIY ya, untuk DIY. Sebagai salah satu lumbung suara Ganjar Mahfud. Berita utama akan segera kembali usai jeda dengan informasi di tengah semakin renggangnya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jokowi tidak hadir dalam perayaan ulang tahun PDIP. Mungkinkah ini kode berakhirnya hubungan kedua pihak? Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop. Top enaknya. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food. Top enaknya. Anda kembali di berita utama. Saudara, hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP kerap menuai tanya. Banyak spekulasi, apakah memang benar Jokowi hengkang dari partai yang telah menjadi tempatnya bernaung selama kurang lebih 19 tahun? Pasalnya, Jokowi mulai terlihat tak sejalan dengan partai berlambang banteng moncong putih itu. Yang paling jelas terkait keikutsertaan putranya Gibran Rakebuming Raka sebagai cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. Padahal PDIP jelas-jelas mengusung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dan kini Jokowi tak hadir dalam acara hari ulang tahun ke-51 PDIP hari ini. Absennya Jokowi dalam acara hari ulang tahun ke-51 PDIP sudah diketahui sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto saat itu bahkan sudah menyebut rencana ketidakhadiran Presiden Jokowi. Ia pun membenarkan Presiden Jokowi tak diundang, mengingat agenda kenegaraan Jokowi berkunjung ke 3 negara bertepatan dengan hari ulang tahun ke-51 PDIP. Jokowi disebut sudah terlebih dahulu menyampaikan agenda kunjungan kerjanya. Terkait dengan Bapak Presiden Jokowi, kita ini kan juga merasakan betapa pentingnya urusan bangsa dan negara. Dari juru bicara Bapak Presiden Jokowi sudah menyebutkan bahwa beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina. Ya, tugas kenegaraan itu kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat. Partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat. Sehingga dua-duanya sama. Ya, tugas Presiden Jokowi ke Filipina kami hormati. Pihak istana pun menyatakan hal serupa perihal absennya Jokowi dari acara hari ulang tahun PDIP. Jokowi sebelumnya sudah menyatakan belum mendapatkan undangan dari PDIP. Sementara, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan tentang kunjungan Jokowi ke 3 negara yang akan berlangsung hingga 14 Januari 2024. PDIP tanggal 10 Januari, Pak. PDIP, Pak. Tanggal 10 Januari ini kan PDIP belum dapat undangan. Terima kasih, Bang. Presiden akan tetap dikunjungan karena ini sudah rencana yang sudah dirancang lama ya. Beberapa bulan yang lalu sudah melibatkan antara Kementerian Luar Negeri dan juga 2 negara terkait dengan kunjungan ke 3 negara ini. Tapi Pak Jokowi sendiri masih berkomunikasi atau tidak dengan PDIP? Atau komunikasi bagus lah, tetap dengan semua tokoh-tokoh politik, dengan semua partai, komunikasi Presiden bagus sekali. Acara hari ulang tahun ke-51 PDIP ini dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mewakili pemerintah, sejumlah menteri dari PDIP hingga Ketua Umum Partai Pengusung Ganjar Mahfud. Nah, yang menarik perhatian awak media, tidak terlihat adanya ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo, baik berupa video maupun karangan bunga yang seringkali mewakili ucapan selamat. Menyikapi hal ini, pihak PDIP mengaku biasa saja. Sebelumnya, pihak istana sempat menyebut belum mendapatkan permintaan untuk video ucapan selamat.
Ya, masalah ketidakhadiran Presiden Joko Widodo dalam hari ulang tahun ke-51 PDIP rupanya juga mengundang sindiran dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah FX Hadi Rudiatmo. Rudi menyinggung tentang bagaimana semestinya langkah yang diambil oleh seseorang yang merasa dilahirkan oleh PDI Perjuangan. Sedangkan calon presiden nomor urut 1 yang diusung PDIP Ganjar Pranowo mengaku memahami dan menghormati alasan absennya Jokowi. Atau tidak, kalau merasa lahir dari PDI Perjuangan ya mesti hadir. Kalau sudah masih pegang KTA PDI. Dia punya atau enggak tahu saya. Mau ke Filipina. Iya. Kemarin juga. Ya kalau beliau mau kunjungan ke luar negeri ya saya kira urusan negara pasti nomor 1. Kita hormati. Dalam pidatonya di hari ulang tahun PDIP, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri seolah menyindir dengan menyebut hanya mengundang yang ingin diundang. Hal tersebut kemudian seolah-olah dikaitkan dengan ketidakhadiran Jokowi dalam HUT PDIP dan semakin menunjukkan adanya jarak antara PDIP dan Presiden Joko Widodo. Namun di sisi lain, kedekatan justru terasa antara Jokowi dengan ketua-ketua umum partai politik lain yang kini berkoalisi mengusung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya yang juga merupakan Menteri Kabinet Indonesia Maju bertemu dengan Presiden secara terpisah beberapa waktu lalu. Jumat 5 Januari lalu, Presiden Jokowi makan malam bersama Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana, pertemuan di salah satu rumah makan di kawasan Menteng itu berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Ya, tak cuma Prabowo saudara, Minggu 6 Januari 2024, Presiden Joko Widodo sarapan bersama Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Erlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengaku membahas soal pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Pilpres 2024. Namun Erlangga tak mau membahas secara rinci pembahasan yang dibicarakan saat itu. Ya, sementara itu di hari Minggu 7 Januari 2024, Jokowi menemui Ketua Umum Partai Amanat Nasional yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Julhas pun mengaku sempat berbincang soal hasil survei elektabilitas jelang Pilpres 2024. Sementara itu, Presiden Jokowi menyebut pertemuan dengan ketiga Ketua Umum Parpol yang juga Menteri di kabinetnya saat itu hanyalah merupakan agenda makan bersama di luar jam kerja. Meski Jokowi juga menyatakan pertemuan itu sempat membahas isu pemerintahan dan Pilpres 2024. Makan malam, makan siang, makan pagi sarapan. Tapi Pak ada dugaan Bapak tidak netral karena kan ketemunya sama koalisi dari Paslon 2 Pak. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan, dan makan juga. Terima kasih Pak. Pak terkait dengan bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Di antara ketiga pertemuan itu, pertemuan Prabowo Subianto dengan Jokowi lah yang paling menuai banyak sorotan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto yang juga merupakan calon Presiden nomor urut 2 menunjukkan keberpihakan Jokowi. Ganjar sendiri mengaku tidak masalah dengan pilihan Jokowi, namun mengingatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya biasa saja. Pak, tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02 pada... Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Sementara itu, menurut calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Presiden Joko Widodo perlu diingatkan soal netralitas. Jangan sampai prestasi Jokowi menjadi tercoreng karena bersikap tak netral di pemilu 2024. Kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan.
gitu. Gus, tapi pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo diglorifikasi oleh menteri-menteri, salah satunya Pak Erick Thohir. Mungkin adakah indikasi ketidaknetralan juga di kabinet, Gus? Ya nanti kita awasi bersama lah, tapi bahwa kita tidak bisa melarang menteri sama presiden ketemu. Rakyat yang menilai lah. Rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu seolah menjadi kode arah dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Meski tak terlontar secara eksplisit, publik seolah bisa melihat kecenderungan sikap Jokowi, termasuk soal ketidakhadiran Jokowi di hari ulang tahun PDIP, meski katanya karena bentrok dengan waktu kunjungan kenegaraan. Dinamika politik memang kerap tak bisa ditebak. Namun apakah ini akan menjadi akhir cerita Jokowi PDIP? Saudara, usai jeda ada informasi istri anggota Brimob dianiaya serta disekap perampok di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Selengkapnya berita utama akan segera kembali. Pertengahan Desember ini akan menjadi debat perdana bagi Capres dan juga Cawapres. Tensi kompetisi dalam pesta demokrasi semakin tinggi. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Debat Capres-Cawapres menjadi satu momentum tahapan yang juga krusial. Debat Capres-Cawapres ini jadi momen paslon untuk mengkampanyekan visi misi. Terkait dengan tema-tema besar yang kita sudah susun. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Morinaga Cilgo. Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Cilgo. Anda menyaksikan Kompas Update, saudara, bersama saya Elgin Fridianto. Ledakan yang disertai kobaran api terjadi di area stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Undip, Semarang. Bensin tembalang. Ledakan dahsyat ini menyebabkan 4 mesin pengisian bahan bakar minyak mengalami kebakaran. Insiden ledakan yang terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat menyebabkan puluhan pengendara yang sedang antre panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Api tidak sempat merembet ke tempat lain karena petugas SPBU sigap memadamkan api. Saat kejadian, keadaan SPBU juga tidak terlalu ramai. Di Rabu petang, stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Semarang yang terbakar masih terpasang pita garis polisi. Penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab terjadinya letusan pada Rabu siang. Bensin tembalang bledos, Mas. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih? Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Progrard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Progrard Daily Purifying. Wingscare. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. PSI menang, pasti menang. PSI partainya Pak Jokowi. PSI menang, pasti menang. PSI partainya Pak Jokowi. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges.
Mitsubishi X-Force, Infinite Excitement. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, pelaku bakar nenek ditangkap. Pelaku pembakar rumah seorang nenek di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Juli tahun 2023 silam akhirnya ditangkap polisi pada 4 Januari 2024. Pelaku mengaku sakit hati terhadap cucu korban hingga melampiaskan kekesalannya dengan membakar rumah dan menewaskan sang nenek. Minggu 16 Juli 2023, rumah sang nenek berinisial MM ini rata dengan tanah. Sebelumnya api yang berkobar sempat melumat habis rumah panggung milik nenek berusia 78 tahun itu. Tragisnya, nyawa sang nenek pun melayang akibat kebakaran. Warga sempat mengira korsleting listrik menjadi penyebab peristiwa. Namun pihak keluarga curiga bahwa kematian sang nenek akibat dibunuh. Polisi pun melakukan penyelidikan mendalam dan akhirnya menyimpulkan bahwa seorang pria berinisial FR menjadi pelaku pembakaran rumah nenek yang tinggal di Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Diawali cekcok antara FR sang pelaku dengan cucu sang nenek bernama Aco, pelaku lantas menyiramkan bensin ke arah rumah korban dan menyalakan korek. Tiang rumah pun terbakar dan merembet ke bagian lain. Sebuah modus bahwa yang bersangkutan sedikit ada cekcok dan sakit hati kepada seseorang atas nama inisial H, kemudian spontan emosi dan melakukan pembakaran satu buah rumah. Pelaku berhasil ditangkap pada 4 Januari 2024 di kediaman keluarganya di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ia dikenakan pasal 187 ayat 3 KUHP, yakni tentang perbuatan yang menimbulkan kebakaran hingga membahayakan nyawa orang lain. Ancaman penjara selama 20 tahun pun harus ia terima sebagai konsekuensi hukum. Sudin Samsudin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Informasi berikutnya, Saudara, istri polisi dianiaya perampok. Seorang pria pelaku perampokan dan penganiayaan istri anggota Brimob di Padang, Sumatera Barat dibekuk polisi pada Selasa malam. Ia terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran mencoba melawan. Sambil melepaskan tembakan ke udara, polisi berupaya menangkap Dede Nur Alam pada Selasa malam di wilayah Katib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat. Lantaran mencoba melawan, kaki Dede pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Sambil terhuyung, Dede menjalani perawatan sebelum akhirnya digiring polisi untuk diperiksa. Ia ditangkap beserta barang bukti berupa motor milik korban perampokan yang dibawa kabur. Pelaku pada saat kita akan lakukan penangkapan sedang berusaha melarikan diri ke Pulau Jawa dan rencana akan berangkat besok pagi dengan full ANS ini. Sebelumnya di rumah milik anggota Brimob inilah Dede beraksi. Ia bersembunyi di ruang dapur dan hendak membawa kabur barang berharga yang ada di dalamnya. Saat itu istri anggota Brimob yang bernama Shirley Mutia memergoki aksi pelaku. Ia lantas dianiaya oleh Dede dengan menggunakan senjata tajam di bagian pipi kanan dan melakukan penyekapan terhadap korban. Kini Shirley pun terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit. Kepala itu kaget, langsung dia lari, kejar, langsung disepak. Oh, pas nengok tuh, Mbak coba tuh lari keluar. Dia lari ke aku nggak bisa lari, soalnya itu terkunci. Berarti dari atas. Kini pelaku harus mendekam di bui dan terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Berikutnya, saudara, 5 penyelundup anjing ditangkap. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan ratusan anjing di Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengaku membayar sejumlah uang ke pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan serta Polres Subang, Jawa Barat untuk mengangkut anjing ke wilayah Klaten, Jawa Tengah. Inilah kelima tersangka kasus penyelundupan 226 ekor anjing yang dibawa dengan menggunakan truk ke wilayah Klaten dan Sragen, Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membeli anjing-anjing itu di Subang, Jawa Barat dengan harga Rp250.000 per ekor. Rencananya anjing akan dijual kembali dengan harga Rp350.000 per ekor kepada para pemesan di wilayah Klaten serta Sragen. Pelaku juga mengaku membayar sejumlah uang kepada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Subang serta Polres Subang untuk mengeluarkan surat jalan. Nanti kan dibelinya di Subang sana ya. Penyidik harus ke sana karena kemarin kan misalnya ada juga keterangan surat jalan dari Polsek, ada surat jalan dari UPTD, Peternakan Kabupaten Subang. Walaupun konfirmasi sementara, itu tidak terregister semua. Jadi kemungkinan surat ini palsu. Tapi untuk memastikan itu nanti ada langkah-langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang ada di Subang, termasuk dari Selasa siang, ratusan anjing yang kini tengah dalam perawatan dokter hewan sudah menjalani penyuntikan anti rabies serta penambahan vitamin agar kondisinya cepat pulih. Untuk daerah Jawa Barat sendiri, Subang itu juga belum bebas rabies, jadi kita sebenarnya harus waspada di situ karena di Jawa Tengah sendiri merupakan daerah yang bebas rabies. Sebenarnya untuk daerah tertular ke daerah yang bebas itu kita melarang karena kan kita memang proteksinya supaya tetap bebas ya daerah kita Jawa Tengah ini. Sebelumnya, truk pengangkut anjing diamankan polisi pada 6 Januari malam di Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi anjing yang diangkut sangat memprihatinkan. Badan anjing dimasukkan ke dalam karung dan moncongnya diikat. Diduga hewan malang ini akan dijagal dan dagingnya dimakan di sejumlah warung. Para pelaku dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Berita pilihan berikutnya, anak penjarakan ibu tiri. Seorang perempuan di Pematang Siantar, Sumatera Utara divonis 2 tahun penjara setelah dilaporkan oleh anak tirinya sendiri atas kasus dugaan penggelapan. Tak terima atas vonis, terdakwa akan melakukan upaya banding. Rita Sitorus divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada Selasa sore. Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan penggelapan. Rita harus mendekam di penjara setelah dilaporkan oleh Erita Ambarita yang merupakan anak tirinya. Erita melaporkan ibu tirinya karena tidak mendapat bagian dari uang kontrakan 1 unit ruko yang merupakan harta warisan dari almarhum ayah kandungnya. Pelapor menilai bahwa uang kontrakan dari ruko itu berhak diberikan kepadanya sebagai ahli waris yang sah. Putri kandung terdakwa menyayangkan vonis dari majelis hakim yang sama dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Mereka kecewa karena status pelapor sebagai tersangka dan DPO di Polda Jambi tidak dipertimbangkan. Kemarin itu pada saat duplik itu kita udah menyerahkan DPO dari Erita Ambarita ataupun pelapor. Itu udah kita serahkan juga semua surat-surat dari Polda Jambi itu, tapi tidak ada dipertimbangkan sama sekali. Dari majelis hakim itu nggak ada mempertimbangkan DPO daripada pelapor ini. Padahal dari laporan kita sendiri itu yang di Jambi itu orang ini melakukan pemalsuan dokumen dan juga melakukan penggelapan terhadap objek yang dimana objek itu merupakan kebun sawit milik orang tua kami juga. Tidak terima atas vonis, terdakwa bersama keluarga dan penasihat hukumnya sepakat untuk melakukan upaya banding. Armendo Sinaga, Kompas TV, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dan informasi terakhir, saudara, cekcok suami bunuh istri. Gara-gara cekcok rumah tangga, seorang pria di Jember diduga tega menganiaya seorang istrinya hingga tewas. Polisi sudah mengamankan pelaku yang sempat berusaha kabur pasca kejadian. Meski sempat berupaya melarikan diri, polisi berhasil menangkap seorang pria warga Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur yang diduga menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Korban diketahui mengalami luka parah di bagian kepala sehingga mengakibatkan nyawa korban tak lagi bisa ditolong.
Meski sebelumnya korban perempuan berusia 43 tahun itu sempat dibawa ke Puskesmas Kemuning Sari saat kejadian untuk segera mendapat penanganan medis. Polisi menjelaskan berdasarkan pemeriksaan sementara, peristiwa KDRT bermula dari cekcok antara pelaku dengan korban. Berawal dari Polsek Jenggawa koordinasi dengan kami, kebetulan karena memang kasus ini berkaitan dengan KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Kejadian yang terjadi tadi, gerak cepat Polsek maupun Polres berkoordinasi lalu mengamankan suaminya sendiri. Lalu kita bawa ke Mapolres Jember untuk kita lakukan pemeriksaan lebih mendalam. Hingga saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan dan polisi terus mendalami motif pelaku hingga tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Nawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saya jeda, saudara. Berita utama akan segera kembali dengan informasi demo mafia tanah di kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi pelemparan telur busuk. Kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kotakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Indonesia juara. Anak batuk, minum Ikadril. Untuk meredakan batuk karena alergi, batuk karena influenza, serta melegakan saluran pernafasan. Ikadril, sirup obat batuk dengan rasa apel. Ibu senang, anak tidur pulas. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain, yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food. Terima kasih atas segalanya. Bersama kita pastikan terus melangkah, karena cinta akan mengikat rasa untuk selalu saling percaya. Berdua dalam cita.
Saudara, demo mafia tanah di kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi pelemparan telur busuk. Peserta demo ini tiba-tiba melemparkan sejumlah telur busuk di kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu siang. Mereka merupakan anggota Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan yang menuntut adanya pemberantasan mafia tanah. Peserta demo meluapkan kekecewaan atas dugaan terjadinya pelanggaran saat penertiban sertifikat tanah. Polisi langsung menenangkan massa dan mempertemukan antara pengunjuk rasa dengan pihak BPN Kota Makassar. Usai dilakukan pertemuan, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Promosikan judi online melalui akun Instagram, 2 selebgram asal Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi. 2 selebgram asal Bogor ditangkap polisi setelah diketahui mempromosikan judi online dengan mencantumkan link situs judi online di akun Instagram yang memiliki puluhan ribu pengikut. 2 selebgram ini mendapat bayaran 700.000 hingga 3 juta rupiah setiap sekali posting promo judi online. Akibat perbuatannya, kedua selebgram terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Disanggupi, diterima ya dengan imbalan 3 juta per bulan hingga saat ini menurut penyelidikan ya, ini 3-5 situs judi online yang sudah dilakoni oleh pelaku yang pertama, dan kita jerat pelaku dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang. Polisi menangkap 2 warga sipil sebagai tersangka dalam kasus pencurian dan penggelapan ratusan kendaraan bermotor yang ditemukan di Kompleks Gudang Balkirjani TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 ditemukan disimpan di dalam Kompleks Gudang Balkirjani TNI Angkatan Darat di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Pihak kepolisian akhirnya menangkap 2 tersangka warga sipil yang berperan sebagai pengepul dan donatur yang membiayai pengiriman kendaraan hasil kejahatan ke Timur Leste. Tersangka diketahui telah menjalankan bisnis sejak tahun 2022. Selain 2 tersangka warga sipil, 3 oknum anggota TNI pun turut terlibat dalam sindikat ini yang juga telah diperiksa sebagai intensif oleh TNI AD. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sedikitnya 214 unit kendaraan roda 2 berbagai jenis dan 46 unit kendaraan roda 4 mulai dari mobil bak terbuka, minibus hingga truk. Laporan yang telah kami terima, selanjutnya kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka, di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus. Sorotan lainnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menghadiri konsolidasi kader dan relawan Amin di Surabaya, Jawa Timur. Dampingi kampanye, JK sempat bilang kalau jadi pemimpin harus menjaga emosi. Yusuf Kala menghadiri konsolidasi kader dan relawan pasangan Amin di gedung DPL Surabaya. JK turun gunung dampingi Cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar untuk memenangkan Pilpres. Yusuf Kala bilang pasangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dapat dipercaya. Selain itu dirinya juga singgung soal pemimpin yang harus tenang dan tidak boleh emosian. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Dukungan Capres-Cawapres Prabowo Gibran dideklarasikan oleh relawan Pandawa 5 di Jambi. Deklarasi juga melibatkan pelaku UMKM. Pandawa 5 wilayah Jambi melakukan kegiatan deklarasi dengan melibatkan pelaku UMKM yang ada di Provinsi Jambi di Gedung Putih, Kota Jambi. Dalam deklarasi ini mereka menyatakan komitmen dalam mewujudkan visi Prabowo Gibran. Selain deklarasi, juga turut diresmikan kantor Pandawa 5 Jambi sebagai markas untuk koordinasi. Relawan Prabowo Gibran ini pun yakin menang 1 putaran.
tadi sosialisasi mengenai program-program yang memang luar biasa yang dilakukan, yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran ke depan. Iya, kita di 37 provinsi dan juga sangat bergerak dalam tadi, baik itu segmentasi petani, buruh, nelayan, dan juga milenial. Puluhan kader dan caleg Partai Golkar di Jakarta beralih mendukung Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud. Para kader merasa kecewa atas proses pencalonan Gibran dan sikap Partai Golkar yang mengangkat Gibran sebagai kader Golkar. Puluhan kader dan caleg dari Partai Golkar ini pun beralih dukungan ke pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud MD. Deklarasi gerakan Kaukus Muda Beringin 3 sebagai upaya memperbaiki kredibilitas partai. Sangat kecewa, ini semua karena perilaku politik Pak Erlangga yang tersandera. Oh, kami semua sudah siap apapun sanksi yang dilakukan DPP Golkar. Tapi mereka harus ingat satu, Partai Golkar ini bukan bahannya yang punya. Sejumlah warga Tengger terjebak derasnya luapan air lembah lautan pasir di Bromo, Probolinggo, Jawa Timur usai hujan deras mengguyur. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Menangkan rakyat. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Desa kota pemuda mari kompakan suara. Menangkan bersama seluruh Indonesia. Terus menangkan rakyat. Langkah bersama saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Untuk Indonesia juara. Hai guys, pilih partner hidup itu yang cintanya selalu tumbuh besar. Begitu juga dengan partner bisnis. Pilih yang bisa bikin usaha kita tumbuh besar. Seperti BSI, tabungan bisnis. Yang kasih gratis biaya transfer. Dan limit transaksi besar. BSI tabungan bisnis jadi besar. Dan berkah. Bank Syariah Indonesia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Cat Paragon dong, Mbak. Perlu yang mana? Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Premium 1000 yang bisa dibersihkan dan antibakteri. Atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Oke, saya beli semuanya. Sekarang Paragon makin banyak variannya. Mood booster favorit gue nih, mie sedap kari kental spesial. Kuahnya kental, berpadu rempah pilihan yang bikin makin sensasional. Rasanya makin spesial. Buruan cobain yang sedapnya berkari-kari dari Wings Food.
Saudara, ratusan rumah dan kios warga di Grobogan, Jawa Tengah porak-poranda usai diterjang puting beliung pada Selasa sore. Saudara, inilah kondisi kerusakan rumah warga usai diterjang puting beliung. Hampir sebagian rumah beratap genting hancur, sedangkan atap yang terbuat dari baja ringan roboh dan berhamburan. Menurut keterangan warga, angin puting beliung terjadi secara tiba-tiba membuat warga yang berlarian dan berusaha menyelamatkan diri karena mengira terjadi gempa. Informasi lainnya, ratusan rumah di Karawang, Jawa Barat terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dalam 10 hari terakhir, lebih dari 1.000 orang warga terpaksa mengungsi. Saudara, inilah pantauan udara banjir yang merendam Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan data BPBD Karawang, ada 308 rumah yang masih terendam dengan total warga terdampak sebanyak 1.201 jiwa. Saat ini, warga terdampak terpaksa mengungsi di aula kantor desa, musola, dan bangunan sekolah. Selama berada di pengungsian, seluruh kebutuhan warga dibantu oleh Pemda Karawang melalui Dinas Sosial dan BPBD. Berikutnya, sejumlah warga Tenggarek terjebak derasnya luapan air lembah lautan pasir di kawasan Kaldera, Bromo, Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa sore. Agar bisa tetap menyeberang, sejumlah motor milik warga terpaksa ditarik beramai-ramai. Sini lagi nih, wes. Sini. Bari uri panah. Rene. Ah. Sip. Oh, jipe kecantol bari lho. Terima kasih saudara telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Algin Fridianto. Dan saya masih Tertarigan. Sukseskan pemilu 2024 dan pastikan tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Kompas TV menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres 2024. Debat keempat calon wakil presiden, Minggu 21 Januari, pukul 4:30 sore. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Soal satu putaran, amin kita. Kita satu putaran amin. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, kita bisa menang satu putaran. Dengan semangat kita semuanya, kita akan memenangkan ini satu putaran.
Pilpres masih 34 hari lagi, namun klaim kemenangan dan Pilpres satu putaran terus disuarakan. Masing-masing kontestan yakin mereka bisa menang satu putaran. Padahal hasil survei sejumlah lembaga mengisyaratkan belum ada pasangan calon yang elektabilitasnya cukup untuk menang satu putaran. Beragam alasan dikemukakan kenapa Pilpres cukup satu putaran, mulai dari soal penghematan anggaran, hingga menjaga agar tak ada polarisasi dan friksi. Namun banyak yang menyaksikan Pilpres akan berjalan satu putaran. Meski salah satu kontestan dicurigai didukung oleh Presiden Jokowi. Kenapa narasi Pilpres satu putaran ini terus disuarakan? Benarkah demi penghematan anggaran? Atau jangan-jangan ada kontestan yang tak ingin Pilpres berjalan dua putaran? Inilah Satu Meja The Forum Pilpres 2024, satu putaran dalam tanda tanya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran terus menggulirkan opini menang satu putaran di Pilpres 2024. Paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja, mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi. Bahkan katanya ada yang pengen koalisi buat berhadapan sama isu satu putaran karena target kita itu pengen satu putaran. Opini satu putaran Pilpres 2024 kencang disuarakan usai sejumlah lembaga survei merilis paslon Prabowo Gibran berada di urutan pertama meski angkanya masih di kisaran 40%-an. Tentu saja upaya menggiring opini Pilpres satu putaran mendapat tanggapan berbeda dari kubu dua paslon lainnya. Hari ini survei salah satu calon di atas 51%, itu bisa satu putaran pasti. Tapi kan ini dinamikanya panjang nih, belum tentu. Secara objektif tidak mungkin satu putaran. Yang bisa adalah dua putaran. Saya kira realistisnya sih dua putaran mestinya. Jelang debat Capres 7 Januari lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Jamuan makan empat mata disebut menjadi sinyal kuat dukungan Jokowi terhadap Koalisi Indonesia Maju sekaligus kencangnya opini Pilpres satu putaran. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan, dan makan juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Kalau makan pun nggak apa-apa. Kalau Pak Jokowinya netral. Pak Jokowi netral. Kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai presiden, yang satu bertugas sebagai menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Lantas benarkah pertemuan Jokowi dengan Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju mampu menaikkan elektoral Prabowo Gibran dan menggiring Pilpres 2024 tuntas dalam satu putaran? Satu putaran atau dua putaran itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Ahmad Saroni dari tim Koalisi Anies Muhaimin. Malam Bang Saroni. Kemudian ada Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Malam. Jakarta Timur. Habib. Di sebelah kanan saya ada Eriko Sutardugo, anggota TPN Ganjar Selamat malam. Assalamualaikum. Dan di sebelah kiri saya ada Senior Fellow dari CSIS, Philip Vermonte. Satu meja juga telah mengundang perwakilan dari Istana, tapi sampai sekarang belum masih berhalangan untuk hadir ya. Saya akan ke Habib terlebih dahulu. Bib, Prabowo Gibran memang sangat getol untuk menyuarakan satu putaran. Visible nggak sebenarnya dengan sejumlah lembaga survei yang masih belum ada yang berada di atas 50%? Ya, kita bicara dalam konteks objektif dan subjektifnya dulu, Pak. Secara objektif kan konstitusi kita mengatur pemilu itu bahasanya bukan satu putaran atau dua putaran. Ya. Di 6A ayat 3 ya disebutkan pemilu yang dapat 50% lebih, maka dia dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam hal di ayat 4-nya, ya kan, jika tidak ada yang menyampai 50%, maka ada apa namanya? Satu dan dua. Ya, ada pemilihan yang kedua. Jadi
Satu putaran, dua putaran secara objektif adalah hal yang sama-sama konstitusional. Tidak ada nilai jelek di satu putaran atau dua putaran, dalam konteks moralnya nggak ada. Yang dua itu adalah cadangan apabila tidak ada calon yang dapat angka 50% lebih. Nah itu dia objektifnya. Secara subjektif tentu semua ingin satu putaran. Ya. Saya mencatat benar bahwa yang pertama menyampaikan satu putaran itu justru Pak Arsyad Rashid. Ya, lalu ada Pak Anies, baru belakangan Mas Gibran Rakabuming. Nah, kalau kita mengacu pada subjektif masing-masing, siapa yang nggak ingin satu putaran? Ya kan? Karena tentu bukan hanya nilai 17 triliun, bukan hanya angka 17 triliun. Penghematan. Bukan hanya itu, tapi banyak hal lain yang menurut saya bisa lebih bermanfaat. Kalau sekali selesai bisa 50% lebih. Siapapun yang menang. Siapapun yang menang. Ya misalnya kita bisa kembali fokus ngurusin tugas masing-masing. Pemerintahannya juga bisa maksimal ngurusin rakyat. Ya. Kemudian juga ini ada mungkin ratusan ribu penyelenggara bisa langsung juga selesai pekerjaannya. Menurut saya itu kan nilai yang besar sekali. Yang paling penting juga di sektor bisnis. Ya, teman-teman yang wait and see dan lain sebagainya. Segera ada kepastian. Segera ada kepastian bisa mengeksekusi rencana-rencana bisnisnya. Dan ini tentu efek dominonya panjang sekali. Tapi Pragi tetap berupaya untuk satu putaran. Ya tentu. Semua seperti halnya Pak Arsyad Rashid dan kawan-kawan, Pak Saroni dan kawan-kawan, tentu kita berupaya maksimal supaya bisa satu putaran. Kalau dari segi angka, terakhir tadi dari Ipsos, Mas. Ipsos itu salah satu lembaga survei juga yang launching tadi sore, 48,05. Oh, kurang 1,5. Ya, kurang 1,5%. Saya pikir sangat realistis. Dalam waktu masih ada 30 hari, ya kami ini kan sekarang gencar serangan darat, yang gencar ya. Kita bisa kejar 3-4%. Kurangan. Baik, Bung Saroni, menurut Anda dengan sejumlah indikator lembaga survei, realistiskah sekarang kemudian bisa satu putaran Pilpres 2024? Nggak realistis ya. Nggak realistis, kenapa? Saya yakin 2 putaran. Kenapa? Kenapa? Kalau menurut Pak Habib kan langkahnya satu ada penghematan. Wait and see para investor asing atau investor dalam negeri misalnya, kondisinya sekarang kan negara dalam fokus pemilu. Republik kita ini hampir 300 juta orang. Apakah 300 juta ini pada pemilih-pemilih yang di daerah, mungkin yang tidak melihat TV, hanya melihat siapa yang lebih kompeten akan menjadi seorang capresnya. Tapi kalau untuk menjadi satu putaran, itu sah-sah saja. Karena upaya untuk memenangkan agar mungkin tidak ada kelelahan kedua kali. Tapi lebih baik bila anak bangsa ini lebih baik, harus ada 2 putaran. Bukan masalah duitnya. Tapi kalau duitnya untuk penghematan, ya udah nggak usah ada pemilu, lebih hemat lagi tuh. Tadi Fahri aklamasi malah. Nah, kalau ngomong aklamasi, kan kalau Fahri pikirannya sekarang lagi pada posisi agak galau dia. Ya karena memikirkan aklamasi, emang ini dipikir kayak pemilihan HIPMI. Yang gampang, coplok. Udah, yaudah ya, lu pilih si A, pilih si B, si A, si B, udah aklamasi aja. Ini kan negara. Karena ini negara, luasannya seluas-luasnya, maka ini jangan main-main. Jangan main-main juga menarasikan seolah-olah semua bisa. Tapi ada upaya. Kalau upaya itu wajar-wajar saja. Ya? Target. Ya paling yang nggak punya target cuman amin aja. Ya pada posisi tengah aja lah, duduk. Tinggal menunggu mukjizat menang di satu putaran atau menang 2 putaran gitu. Oke, baik. Kita coba dengar tadi ya pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tadi siang pada saat HUT PDI Perjuangan.
apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap! Bung Eriko, Ya. siap 1 putaran meskipun pada saat sekarang pasangan nomor 03 di nomor 2 atau di nomor 3 peringkat. Mas Budiman, masih ingat nggak kita bicara di sini terakhir dengan Bestian Nenggolan? Ya. Ya, bahwa baru dari hasil survei itu, baru 56% yang menentukan pilihan. Oke. Masih ada 44% yang belum. Hmm. Jadi artinya kemungkinan 1 putaran yang disampaikan Ibu Mega tadi bisa. 1 Siapa bilang putaran tidak? Untuk nomor 3, kan 1 tambah 2 putaran kan 3 hasilnya. Kan begitu kan? Nah, maksud saya, bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin? Sangat mungkin. Gimana Anda menjelaskan? Sekarang begini, pada terakhir kita bertemu itu, saya sudah sampaikan, ini saya menduga loh. Nah, tadi saudara saya Habibur Rahman sudah menyampaikan, itu survei apa tadi? Ipsos apa? Ipsos. Belum pernah dengar memang. Itu internasional. 48,5%. Waktu itu kan saya sampaikan. Ya, Nanti awal Januari, lihatlah nanti Mas Budiman, sudah dekat-dekat 50%. Nanti awal Februari 60%. Nanti lihat. Ada jadi ahli nujum gitu? Karena kenapa? Betul kan yang saya sampaikan? Bahwa ini memang sudah diarahkan. Sah-sah sajalah berusaha untuk 1 putaran. Tapi begini, yang paling penting bagi rakyat adalah kebenaran harus disampaikan. Satyam Eva Jayati. Tadi sudah disampaikan sama Bung Saroni. Ini kan bukan persoalan mau menghemat. Ada kalau gitu ya nggak usah kita pemilu kalau mau menghemat. Ya kan begitu. Tapi di sini yang paling penting suara rakyat. Jangan nanti memilih ini bukan karena suara rakyat, tapi karena dikondisikan. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita. Emang ada yang kondisikan? Loh, lihat saja. Yang tidak ada. Tadi kan sudah saya bilang survei. Benar kan yang saya sampaikan? Udah deketin 50. Nanti lihat awal Februari. Nanti kita lihat. Kalau nggak sudah mulai ke arah mendekati 60. Bahwa ini sudah bisa 1 putaran. Nah, siapa yang tidak ingin 1 putaran? Kami juga sudah ditugaskan. Tadi sudah ditampilkan bahwa kami akan berjuang untuk 1 putaran. Kenapa, Mas Budiman? Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ganjar. Bahwa masih banyak suara tersembunyi. 44%. Belum menentukan pilihan. Kenapa? Mereka mau melihat sejauh apa calon presiden dan wakil presiden ini. Seperti apa? Track recordnya seperti apa yang mereka akan lakukan. Itu dilihat oleh masyarakat. Mereka masih diam sekarang. Nanti ada waktunya menentukan. Nah, bagaimana caranya? Tentu Mas Budiman tanya. Inilah kami door to door. Tadi saya sebelum ke sini, saya masih di Tebet. Saya masih keliling bersama-sama dengan mereka, turun langsung dan kami membagi tumpeng kepada masyarakat. Nah, ternyata masyarakat sangat antusias. Nah, ini yang dinamakan silent majority. Silent majority. 44% loh Mas Budiman. Itu terakhir kita bicara sama Bestian Nenggolan. Baik. Bung Philip, kalau kita lihat surveinya CSIS ya, yang dirilis kemarin kan posisi Prabowo Gibran 43,7, Anies Muhaimin 26,1, Ganjar Mahfud 19,4%. Kalau lihat hasil dari survei CSIS, apakah mungkin kemudian 14 Februari itu langsung bisa terpilih 1 putaran 50% dengan separuh dari provinsi 20% suara? Situasi kan masih dinamis ya, karena ada debat yang berjalan yang mungkin mempengaruhi pilihan. Kemudian juga caleg-caleg lagi di bawah semua berkampanye untuk dirinya sendiri dan juga untuk capres partainya gitu. Jadi memang ada ruang-ruang di mana dinamika itu masih terjadi. Menurut saya ada 2 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan anggaran. Demokrasi itu memang harus dibiayai. Jadi memang kalau kita punya prinsip untuk melakukan demokrasi ini, memang kita harus biayai. Gitu. Kalau dia mahal, ya memang harus dibiayai. Kenapa? Yang pembiayaannya lewat anggaran. Tapi otoritarianisme itu biayanya bukan uang. Ada mahasiswa yang tertembak mati tahun 98. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menyampaikan aspirasi, masuk penjara, hilang, dan lain-lain. Gitu. Dan itu bisa tertumpuk ketika menjadi otoritarian, sepertinya tidak ada biaya bagi demokrasi, tetapi kos nyawa, kos kebebasan, pada ujungnya menghasilkan kos yang material juga. Seperti kita alami tahun 97, krisis ekonomi, karena sistem yang tidak terbuka, kemudian akibatnya kosnya bertambah. Ada kos finansial, ada kos non material. Gitu.
yang biayanya tinggi sekali dan ini pengalaman kita gitu. Jadi kalau misalnya yang mau disampaikan adalah pemilu harus satu putaran karena anggaran, menurut saya itu tidak tepat. Tapi kalau memang satu putaran karena pilihan masyarakat, kemudian dari dari pergerakan kampanye yang sistematis dan lain-lain dia menjadi satu putaran, itu mungkin hal lain gitu ya. Tetapi menurut saya kurang pas kalau yang disampaikan adalah soal anggaran, karena tidak ada pemilu dan tidak ada demokrasi itu pada akhirnya jauh lebih besar. Dan kita sudah pernah mengalaminya gitu. Jangan sampai kita terulang lagi. Jadi bisa aja tetap satu putaran, bisa juga dua putaran kalau itu sejauh pilihan rakyat. Tapi juga fenomena politik mutakhir ini ada pertemuan presiden dengan Pak Prabowo, dengan Bang Zulhas, dengan Pak Erlangga. Apakah itu juga indikasi untuk menggolkan wajah Pilpres 14 Februari? Kami kembali setelah jeda berikut ini. Pilihan sementara bersaudara selamanya. Pesta demokrasi ada sebentar lagi. Mari bijak memilih untuk bangsa Indonesia. Pesta rakyat damai tanpa adu emosi. Politik sara jadi musuh bersama. Juga politik uang wajib divideokan dan langsung laporkan ke Bawaslu setempat. Politik praktis buat rakyat menangis. Hoax dan isu sara lawan kita bersama. Beda pilihan subiasa, basudara selamanya. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas,
dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Ya bagus, ada makan malam berdua, karena kalau makan malam sendirian nggak enak. Ada rencana Ya. makan malam bersama teman? Saya tunggu diajak presiden. Oke? Ya. Oke. Itulah Puan Maharani, makan malam kalau berdua lebih asik, dan Mbak Puan juga menunggu diajak makan presiden. Betul? Menunggu. Mas Budiman, saya ini berjuang untuk Pak Jokowi dari 2012, 2014, 2019. Nggak pernah diajak makan. Sekalipun belum pernah diajak makan. Iri. Lah bukan soal iri. Jadi kalau ini mau ngajak makan siapapun kan boleh. Masa enggak boleh Mas Budiman? Besok Mas Budiman diajak makan nanti dikatakan udah mihak ke paslon tertentu. Kan salah lagi kan kita. Namanya kita pikirannya kan pikiran yang positif. Bagus Mbak Puan tadi itu pikirannya yang positif. Positif. Iya Tapi dong. kalau menurut Anda pertemuan dengan Pak Prabowo itu memang menunjukkan sinyal keberpihakan? Ya sekarang begini, kita berpikir akal sehat saja ya bagi kita semua sini. Makan boleh nggak usah ditampilkan? Hah? Ya boleh lah. Nah, boleh nggak ditampilkan? Boleh juga. Boleh juga. Jadi tergantung dari pilihan masing-masing mau nampilkan atau enggak. Ayo adik-adik di sini, kalau makan mau nggak ditampilkan di televisi atau di sosial media? Ya tergantung kan pilihan kita kan. Apapun baik itu. Tapi ketika ditampilkan menyampaikan pesan apa? Ya inilah tadi sudah disampaikan sama Mas Budiman. Namanya kita media. Kalau ditampilkan berarti kan ada maksud tertentu. Oke. Itu saja sebenarnya. Oke. Nah maksud tertentunya apa? Ya mungkin hanya beliau yang bisa menjawab. Tapi ada kerinduan dari Mbak Puan tadi mengatakan nunggu undangan diajak makan ya? Saya yakin kalau Mbak Puan diajak makan pasti datang. Ada yang salah. Saya pun kalau diajak makan Pak Jokowi saya datang. Saya ikut. Ikut? Apa masalahnya? Uang diundang sama presiden kita. Saya belum pernah loh, Mas. Sudah sekian lama saya berjuang untuk beliau. Belum pernah. Sekalipun belum pernah. Nah, bukan karena nomor satu nanti ini kebetulan saya nomor urut 1 kan begitu. Oke, jadi no problem ya mau ditampilkan mau nggak ditampilkan terserah pada publik menafsirkannya seperti apa. Ya, seperti apa? Karena begini, yang saya tahu kalau makan secara khusus misalnya kita dengan keluarga, enggak mungkin kita menampilkan di televisi atau di media sosial. Itu biasanya kan begitu kan. Nah, tapi kalau kita memang punya maksud tertentu, sama seperti ini. Kompas TV kenapa mengundang Eriko dalam hal ini? Karena kenapa? Mau tahu pandangannya Eriko sebagai PDI Perjuangan, sebagai paslon nomor 3, apa? Nah, itu kan wajar. Seperti itu loh Mas Budiman. Jadi silakan nih berinterpretasi. Adik-adik semua di sini, seluruh pemirsa, silakan berinterpretasi apa maksud beliau mengundang secara khusus makan. Ya kalau hanya sekedar untuk makan dan juga minta ditemani untuk makan kan nggak ada yang salah. Oke, baik. Bung Habib, kalau Bung Habib lihat gitu pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu memang diakui ada pembicaraan soal Pilpres. Termasuk juga ada pembicaraan untuk menyatakan dukungan atau supaya dibaca publik dukungan dari Presiden Jokowi pada paslon nomor 2? Sedikit ya saya nanggapin Mas Philip soal tadi ya, soal argumen penghematan. Sama seperti dengan argumen 1 putaran itu konstitusional, 2 putaran konstitusional. Penghematan itu bukan sesuatu hal yang negatif. Ya, mau 17 triliun, mau 1 triliun, mau 1 miliar bukan hal yang negatif. Jangan dibandingkan kalau 1 putaran tidak demokratis karena alasan penghematannya dianggap nggak demokratis dibandingkan misalnya argumentasi di sebelahnya di pihak opositnya kalau terjadi tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan lain sebagainya, otoritarianisme, nggak ada kaitannya. Penghematan 17 triliun dengan otoritarianisme. 2 putaran pun kalau dilakukan secara melawan hukum ya, dilakukan dengan tindakan-tindakan yang otoriter, juga akan menimbulkan kerugian. Kalau balik ke pertanyaan saya, apakah memang pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menunjukkan sinyal simbolik untuk terjadinya 1 putaran? Ya, silahkan saja ditafsirkan masing-masing ya. Pak Jokowi merasa perlu melakukan komunikasi ya. Dia makan malam dengan Pak Prabowo, dengan Pak Erlangga, dengan Pak Zulhas sudah ditampilkan. Seperti saya sepakat dengan senior saya, Pak Eriko ya. Silahkan ditafsirkan masing-masing. Tapi kan ada parameternya, Pak. Semua yang kita lakukan itu ada batas-batasnya diatur oleh undang-undang. Kalau saya lebih ke situ. Orang bilang kok dikit-dikit hukum, kan itu komitmen kita. Kita negara hukum ya.
segala perilaku kita dibatasi oleh hukum. Kalau melakukan sesuatu yang melanggar, ya kan ya, norma aturan-aturan tersebut barulah bisa dipersoalkan. Sama kayak kata Pak Eriko, makan berdua di dalam ruangan boleh, makan berdua di dalam ruangan lalu diundang wartawan boleh. Mungkin niatnya menunjukkan ya walaupun pemerintahan masih pemilu dan segala macam, mereka masih tetap bicara soal-soal kebangsaan. Ini kan menteri semua ya, Pak Prabowo menteri, Pak Erlangga menteri, Pak Zulhas menteri, ya kan ya, pasti ada soal-soal kebangsaan yang dibahas, soal-soal negara yang dibahas di situ. Kalau Bang Sahroni lihat pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan kemudian Bang Zulhas dan Pak Erlangga ini sinyal publik yang menunjukkan bahwa saatnya kemudian ditampilkan sebagai bentuk dukungan kepada paslon nomor 2 gitu, karena memang surveinya masih di bawah 50 atau gimana? Kalau ngomong agak ekstrim, Pak Jokowi memang menunjukkan keberpihakan. Kalau ngomong ekstrim. Tapi kan kalau ngomong dari tata negara, Pak Jokowi sebagai Pak Presiden, Pak Prabowo sebagai Menhan, Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan, dan Pak Erlangga sebagai Menteri Menko Ekonomi. Nah, ini dalam konteks kita secara umum melihat publik, kalau sebatas presiden dan anak buahnya fine-fine aja. Tapi ini karena dalam koridor pemilu yang memang kebetulan Pak Prabowo adalah sebagai Menhan yang notabene sebagai paslon yang sedang bertarung, sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan kemenangannya paslon 1, 2, dan 3. Tapi ini unik karena 2019 tidak dilakukan demikian. Baiknya secara netral, presiden harusnya tidak mempublikasikan hal terkait dengan makan malam. Tapi kan nggak dilarang. Memang. Tapi kan harusnya punya sense sendiri. Kalau gue bikin makan malam kelihatan di publik, takutnya kan orang mengasumsikannya beda-beda. Better kalau memang Pak Jokowi adalah orang settlement, kalau memang mau dukung secara langsung, terbuka aja udah. Lepasin baju, saya sebagai seorang masyarakat umum yang mewakili seorang Joko Widodo, saya mendukung paslon A, paslon B, paslon C. Itu menurut kita gentle gitu. Nggak usah bermain-main lagi, duduk kita makan, lihat-lihat gitu ya. Masalahnya Pak Presiden Jokowi ini tingkat elektabilitasnya masih tinggi. Mungkin dengan cara duduk, nggak usah ngomong-ngomong, orang bisa mengartikan. Hanya elit saja yang bisa mengartikan. Tapi kan orang bawahnya enggak. Tidak bisa kelihatan bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi yang mestinya diciptakan oleh petinggi yang utama adalah Bapak Presiden. Tapi kita secara positif melihat ini adalah bagian dari satu forum. Bukan hanya the forum satu meja. Satu meja aja. Bukan satu meja. Ini forum terbuka secara nasional. Ini nggak ada makannya sini ya. Cuman ini nggak ada nasi, nggak ada makanannya aja. Tapi kita berharap ke depan siapapun yang jadi presiden, saran saya adalah para ketua umum partai janganlah jadi menteri lah. Jangan dari menteri. Jangan jadi menteri. Udah ngurus partai, ngurus negara, jagain siapa yang mau jadi menteri agar republik ini damai sejahtera. Nah kalau udah jadi menteri susah. Nanti dipanggil dia sebagai menteri, tapi dipanggil posisinya dia sebagai paslon, jadi susah kita. Nah better siapapun jadi presidennya yang akan datang, ketua umum jangan pernah jadi menteri. Baik. Bung Philip, kalau Bung Philip lihat ini kan tadi kan mau makan di rumah juga nggak apa-apa, mau makan di depan publik disorot kamera juga kemudian nggak apa-apa. Tapi kira-kira dalam pandangan ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memang punya politik simbolik ya, menunjukkan sebuah keberpihakan dari Pak Jokowi terhadap paslon nomor 2. Kalau saya berharap setelah ini akan ketemu ketua partai yang lain juga. Dan lagi di ASEAN tapi kan jalan. Ya, biasanya kan Pak Jokowi memang ada ada sense ya. Ketika kemudian menjadi kontroversi, ya mungkin saja setelah ini akan menemui semua ketua partai yang lain. Itu kan mungkin itu akan menetralisir bahwa apa yang dilakukan kemarin itu terhadap ketua-ketua partai ini bisa disalah-artikan sebagai memberi dukungan gitu. Tetapi satu hal nih Mas Budiman,
sebetulnya presiden kita yang lewat proses pemilihan langsung, hidup dalam berkuasa dalam konteks kontestasi elektoral pilpres langsung baru 2. Namanya Pak SBY dengan Pak Jokowi. Jadi sampel kita itu cuma 2. Jadi pasti apapun yang mereka lakukan itu ada sesuatu yang baru. Yang tadi sampaikan Bang Syaroni, mungkin ada sense yang belum terbangun, atau belum ada rule of the game yang konkret, yang nyata gitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi seorang presiden. Ini menurut saya bagian dari sebuah proses di mana banyak sekali memang yang belum kita atur terkait dengan pemilu, terkait dengan lembaga kepresidenan, RUU terkait dengan kampanye dan lain-lain. Karena memang contohnya baru 2 presiden. Dan apapun yang mereka lakukan pasti sering bikin kaget-kaget juga gitu. Karena mereka ini akan menjadi contoh utama gitu. Sejauh ini Pak SBY sudah lewat, sudah 10 tahun. Pak Jokowi sekarang kan menjelang menjelang akhir dari periode kepresidenannya. Dan harusnya nanti DPR yang terpilih ke depan ini, bapak-bapak yang ketiga ini kan pasti terpilih nih kelihatannya. Ya. Kobul. Dapil 1, 2, 3. Apa harapannya apa kalau terpilih? Mereka harus membuat regulasi yang lebih ketat terhadap berbagai lembaga kepresidenan, dan lainnya, sehingga aturan lebih clear gitu untuk dilakukan oleh presiden yang akan datang. Oke, jadi Presiden Jokowi sebetulnya juga bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan juga mengakui ada pembicaraan soal pilpres. Tapi bagaimana dampaknya kita bahas setelah jeda berikut ini. Ada isi ulangnya, hanya Rp3.500. Putar, sobek, tuang. Plosa Mini baru. Sekarang ada inhalernya. Segar, santai, agar sensasi hidup. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Mahasiswa Tarigan. Saudara, status Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur naik dari waspada menjadi awas menyusul erupsi magmatik yang terjadi. PFMBG menaikkan statusnya menyusul adanya gempa magmatik disertai lontaran lava pijar. Pihak PFMBG menghimbau warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak kawah. Sementara desa Dulipali yang berada tepat di bawah kaki gunung harus dikosongkan. Jumlah pengungsi saat ini mencapai 5.057 jiwa. Untuk tim pertama pada malam. Demikian Kompas Update. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement.
Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Suatu hari, sekeluarga nonton TV. Tiba-tiba, tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin. Dengan teknologi Hydroflex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Di dalam pemilihan umum ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Itu tadi adalah pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang antara lain berbicara soal hukum yang dipermainkan. Eriko, sebetulnya pesan hukum dipermainkan memang ditujukan kepada siapa sebetulnya? Ini pertanyaan ini sudah berulang kali saya dapatkan dari tadi Ya kau siang jawab memang. lah, jangan diulang lagi pertanyaannya. Begini, sekarang saya tanyakan, apakah Ibu Mega sudah pernah mengalami hal yang pahit pada waktu Orde Baru? Sudah. Itu kenyataan yang ada. Terus? Itu tidak bisa, itu catatan sejarah. Nah, Ibu Mega mengingatkan bahwa kali ini jangan lagi hal itu terjadi. Karena kalau hal itu terjadi, ini akan setback lagi seperti tahun 98. Nah, kita semua mengetahuinya. Contoh seperti Mahkamah Konstitusi. Ada yang tidak saya nggak enak nanti pakai kata menduga, dikira karena saya Riko Sotarduga berkampanye soal ini ya. Enggak, tapi kenyataan sampai banyak. Ayo adik-adik mahasiswa mengatakan Mahkamah Keluarga. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dari dulu ada seperti itu? Itu kenyataan yang ada. Dan banyak hal-hal lain lagi. Tadi kan sudah diingatkan Ibu Mega. Ada kesalahan. Tapi kan bukan berarti dihakimi seseorang rakyat itu karena salah. Kan tidak boleh seperti itu. Apa kalau karena suara jreng terus dipukuli? Boleh? Ya tapi ganggu juga kan? Loh ganggu. Masukkan ke polisi. Silakan diproses. Apakah hukumannya apa? Mungkin ada hukuman disiplin atau beberapa hari. Silakan saja. Tapi apa boleh disiksa? Tapi kalau satu hal lagi tadi, selain ini tadi sudah jawab. Ya, satu lagi sudah dijawab, tapi soal etika dan moral. Yes. Itu sebenarnya pesan itu mau ditujukan kepada siapa? Seorang mau menjadi pemimpin harus betul-betul menjaga etikanya. Nah, itu diingatkan oleh Ibu Mega bahwa begini. Kan tadi nanti Mas Budiman mau tanya, kenapa sih Bapak Presiden Joko Widodo pergi ke Filipina? Tadi nanya begitu di sebelum siaran ini. Saya sampaikan, itu kan wajar-wajar saja mau pergi kemanapun atau apapun yang dilakukan. Karena ini pada saat ini situasi perekonomian tidak mudah. Ini ingin mempersatukan ASEAN pada masa-masa terakhir dari kekuasaannya beliau. Nah, tapi sekali lagi kita kembali ke hal tadi. Bahwa Ibu Mega mau mengingatkan dengan sungguh-sungguh
Pemilu ini bukan main-main. Untuk apa diadakan pemilu kalau tidak ini berjalan langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Nggak usah. Untuk apa? Kami sama Mas Habibur Rahman sama Bung Ahmad Syaroni sudah membuat undang-undang ini. Kan ini harus dijalankan dengan konsekuen. Jangan ada melanggar hukum. Kalau memang salah, ayo Bawaslu, Panwaslu, silakan ditindak. Ibu Mega kan mengingatkan itu, KPU. Oke. Nah, ini yang dilihat. Sekarang apakah masyarakat tidak tahu? Tahu. Makanya ada silent majority. Baik, Bung Saroni, kalau Bung Saroni lihat gimana ya? Soal tadi kan yang tadi gue mau nanggapin dulu. Apa tuh yang kamu tanggapin? Nggak bahaya tah. Nggak bahaya tah. Oke, soal etika dan moral dan kemudian presiden kemudian bertemu dengan 3 menterinya dan kemudian menjelang debat. Ini gimana? Apakah sesuatu yang pantas dilakukan? Pantas saja kalau pembantu dan presiden kan? Sebenarnya gini kan, tadi saya juga udah nyampein. Kalau ngomong ekstrimnya, Pak Presiden harusnya tidak lakukan itu. Secara etika, Presiden harus menjadi tokoh pimpinan bangsa ini, melihat para paslon bertarung. Bukan pada mempertontonkan satu silaturahmi yang memang dilakukan. Bapak saya, Ketua Umum Surya Paloh, ketemu, nggak pernah mau dibuka. Diumpetin terus. Ketemu dengan siapa? Dengan Pak Presiden. Oke. Nggak pernah. Dipampang lagi nggak pernah. Selalu diumpetin, ada berita, tahu-tahu ada berita rame di wartawan. Benarkah Pak Ketua Umum Nasdem ketemu Pak Presiden misalnya gitu. Nah, ini kan satu hal silaturahmi oleh seorang bapak negara, mestinya ke semua ketua umum, kumpulin, datengin dan bicarakan bahwa pemilu ini kalian harus menjamin semuanya aman, damai, dan tidak ada terbengkalai. Kan itu bagus. Tapi kalau mempertontonkan hanya kepada koalisi yang paslon seseorang misalnya, kan nanti dampak yang berbeda dilihat orang, kenapa ya kok Pak Presiden hanya ngundang ketua umum partai pada paslon A misalnya gitu. Kenapa nggak semua Pak Ketua Umum diundang dengan konsep yang sama, tapi semua dipertontonkan. Itu lebih menarik mungkin daripada akhirnya cuma 3 ketua umum gitu. Oke, Bung Habib, kalau kita sedikit bergeser dari pertemuan partai politik ya, tapi kan kemudian setelah debat yang kata orang itu cukup panas, itu kemudian Presiden juga kemudian meminta agar format debat itu diubah, disesuaikan karena lebih ke cenderung saling serang personal, tapi nggak ada visi dan misinya. Anda menanggapinya gimana terhadap permintaan Presiden itu? Ya silakan saja ya, Pak Presiden kan juga bagian dari warga negara. Warga negara, ya. Oke. Dia melihat debat sejak pertama, kedua, ketiga, tentu semua orang punya masukan. Ya, kita pribadi tentu juga punya banyak masukan. Pengen dapat yang lebih berkualitas debatnya tersebut. Tapi kembali soal makan-makan itu tadi, saya sepakat dengan pendapatnya Pak Saroni waktu awal tadi. Presiden silahkan kok sebagai warga negara berhak, ya kan ya? Karena apa? Karena konstitusi kita mengatur seorang presiden incumbent bisa maju kembali. Jadi kalau kita ngomong tadi mempersoalkan makan-makan itu nggak relevan lagi, karena kita presiden incumbent saja boleh maju kembali kok. Teman-teman mohon maaf Pak Saroni ya, 2019 nggak pernah mempersoalkan, nggak pernah itu Pak Jokowi waktu itu nggak pernah ngajak Pak Prabowo makan misalnya, partai pendukung Pak Prabowo makan. Jelas-jelas beda koalisi, bahkan Pak Jokowi kampanye untuk dirinya sendiri. Nah itulah pentingnya bagi kita untuk kembali kepada aturan. Aturan yang kita sepakati. Kita tuh bisa kok bikin aturan sampai detail juga bisa kok. Aturan yang umum bisa, aturan yang detail bisa. Ketika aturan sudah kita sepakati, itu saja kita ikuti. Sepanjang tidak melanggar, tidak beretika kalau aturan tersebut kita persoalkan. Berarti kita nggak paham apa yang kita lakukan sendiri. Gitu. Oke, baik. Bung Philip, kembali saya ingin tanya pandangan Anda ya sebagai mungkin pihak yang relatively netral terhadap reaksi atau komentar dari Presiden Jokowi soal debat yang nggak ada visinya, lebih ke saling serang personal dan meminta agar KPU yang mandiri untuk mengubah format debat. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden? Kebetulan saya kan panelis ya. Oh, kebetulan panelis. Mungkin cocok agak kurang etik sebetulnya untuk komentari itu. Tapi menurut saya begini, masalah utamanya itu adalah waktu yang nggak cukup. Waktu yang nggak cukup karena terlalu pendek, sehingga memang semua pasangan calon tidak punya cukup waktu untuk mengeksplorasi dan menyampaikan satu
pikiran-pikirannya sendiri. Dua, juga tidak bisa dengan cukup merespon apa yang disampaikan oleh mungkin lawan debatnya dalam segmen-segmen perdebatan itu. Akibatnya adalah ada muncul kayak kembang api seperti yang kita lihat, dan sebetulnya kalau menurut saya itu agak wajar lah, karena memang debat itu yang wajar apa? Permintaan untuk mereformulasi debat? Bukan, letupan-letupan itu menurut saya wajar dalam debat. Apalagi yang disiarkan langsung secara televisi, lewat televisi yang ditonton oleh puluhan juta penonton gitu. Dan menurut saya yang harus ditambah mungkin adalah waktunya, karena agar memberi ruang yang cukup gitu. Dan ini saya kira yang paling penting yang harus dilakukan oleh teman-teman di KPU untuk pemilihan yang akan datang. Nah, yang kedua juga saya kira paslon-paslon ini bukan cuma yang pemilu kali ini ya, pemilu-pemilu yang sebelumnya juga, mereka juga sebetulnya kadang-kadang begini Mas Budiman, ketika mereka menjawab, mereka tidak terlalu menjawab pertanyaan, tetapi dia bicara pada konstituen yang nonton, sehingga dia ingin menyampaikan poin-poin yang menurut mereka akan ditangkap meskipun tidak ditanyakan ya. Meskipun tidak ditanyakan. Akibatnya adalah ini efek yang kita juga ada yang perlu di-deliver gitu kan. Ada yang harus apapun pertanyaannya gitu kan. Sehingga nah ini yang mungkin harus kita tekankan agar dan dibuat sedemikian rupa agar para kandidat ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke, jadi memang tetap menjadi problem apakah jalannya pemilu ini bisa berjalan 1 putaran atau 2 putaran. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Pon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi, seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Galon Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi dan pegalinu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas, pasti beres pakai Nippon Elastex. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh.
Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum, Ahmad Saroni. Saya ingin mengkonfirmasi sekaligus menanyakan, apakah betul kemudian udah ada gentleman agreement antara pasangan nomor urut 1 dan 3 untuk bergabung untuk mencegah kecurangan dan mengupayakan 2 putaran agar pemilu berlangsung 2 putaran? Belum ada, belum ada. Nggak ada gentleman agreement. Mungkin 1 dan 3 melihat cara pandang demokrasi yang akan berlaga di 14 Februari, ada memungkinkan untuk 2 putaran, nggak salah juga untuk berkomunikasi lebih lanjut. Karena proses demokrasi ini sangat dinamis. Tadi Pak Habib mengupayakan 1 putaran, tapi kita menganggap bahwa 1 putaran itu nggak mungkin. Tapi upaya untuk 1 putaran adalah bagian target dari paslon nomor 2. Kalau paslon nomor 1 dan mungkin paslon nomor 3 sifatnya adalah bagaimana cara menyajikan di ruang publik tentang debat-debat nanti. Inilah penentu pemilih yang pada akhirnya kalau Pak Eriko tadi bilang ada 44% yang masih gamang untuk memilih, maka itu adalah tempat di mana orang bisa memilih pada saat debat dua terakhir ya, Wapres sama Capres. Tapi karena sifatnya dinamis, ini kan kita antara paslon 1, paslon 2 mungkin agak gemes-gemes dikit lah. Gemes-gemes dikit? Gemes-gemes, agak kesel-kesel kalau ada paslon A, paslon B misalnya. Nanti kalau sudah ada pemenangnya, tanggal 14 Februari, mungkin jam 5 sore. Jam 5 sore. Bisa saja nanti bertiga atau berdua atau sendirian berseirama untuk saling nelpon, lu gimana? Nih oke nggak nih? Misalnya gitu. Atau yang oke apa itu? Ya nanti misalnya untuk bersama-sama misalnya nanti setelah ada pemenangnya, misalnya 1 putaran itu terjadi, otomatis yang pemenang pertama adalah apa nggak mau akan hubungin kedua paslon, pasti ngubungin. Nah begitu juga dengan paslon nomor 1. Hubungan di antara semua adalah tidak ada permusuhan. Bagaimana cara perang sekarang yang katanya notabene kesel-keselan, wong sampai yang dibilang ada goblok-goblok juga, nanti 14 Februari sore kalau udah kelihatan selesai nih bareng. Cuman kesel di awal aja, gemes-gemes. Baik. Bung Habib, jadi kalau lihat hasil survei ya, yang belum ada yang 50% gitu, kenapa sih terjadi belum bisa menembus 50, padahal dukungan dari presiden, putranya presiden itu sudah bersama dengan Pak Prabowo, tapi hasil surveinya bisa belum sampai 50%, di atas 50%. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya kalau kita lihat angka ya, itu kan matematika yang nggak nyambung yang disampaikan Mas Budiman ya. Itu dukungan presiden, dukungan yang mana ya. Anak yang presiden kan warga negara biasa. Warga negara biasa. Ya, jadi itu nggak ada relevansinya. Ada lagi dikaitkan dengan jumlah kursi di parlemen. Kalau dengan jumlah kursi di parlemen, kami ini yang paling dekat dengan jumlah kursi kami. Cek saja masing-masing ya. Paslon 1 didukung 3 partai, ternyata angkanya jauh di bawahnya. Paslon 3 juga demikian. Tapi yang paling penting ya, kita ini kan melakukan semuanya dalam konteks demokrasi. Ya, mau 1 putaran itu bukan sesuatu hal yang tidak demokratis. Tidak boleh. Ya. Saya juga menyampaikan soal logika penghematan itu juga bukan logika yang sesat. Itu benar kok, itu kan ya, sepanjang caranya dilakukan dengan demokratis. Kami dalam konteks komunikasi elit nih, Mbak. Elit tentu kita orang politik punya kepentingan masing-masing. Semua pengen menang 1 putaran, ya kan? Nggak bakal bisa saya bilang Pak Eriko, oke Pak Eriko kita 1 putaran aja, nggak bakal bisa. Tapi di grassroots kita dapat fakta, ya. Kalau pilpres ini tadi angka semua survei ya, 3 paslon saat ini kami itu unggul sekitar 20%. Cukup tebal Pak, ya dibanding yang kedua, mau survei mana saja. Lalu kalau di tingkat di putaran kedua,
berhadapan dengan misalnya Pak Ganjar, mohon maaf ya, di LSA di indikator kalau nggak salah, kami ini 58%. Ketika berhadapan dengan Pak Anies, kami juga 58%. Artinya kami mencatat ada sebagian orang ya yang saat ini memilih Pak Ganjar, tapi hatinya juga ada Pak Prabowo. Oke. Kalau Pak Ganjar nggak lolos ke putaran kedua, sudah pasti ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, jumlahnya besar. Demikian juga ada pemilih, jadi grassroots. Ini kita bicara grassroots ya, bukan elit. Ya. Grassroots ini kan nggak gampang disetir-setirkan sini. Ada pendukung Pak Anies yang hatinya juga ada Pak Prabowo juga. Ketika Pak Anies tidak maju ke putaran kedua, maka dia akan memilih Pak Prabowo. Kepada mereka ini, boleh nggak kami katakan, kan sekali putaran Pak Prabowo menang, kalau ya kan, 2 kali putaran, ya kan Pak Prabowo lagi menang. Daripada nanti milihnya Pak Prabowo di putaran kedua, boleh nggak milihnya di putaran pertama aja? Itu sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Tidak ada yang salah. Ada yang salah nggak gitu kan? Menurut saya sih nggak ada yang salah. Oke, baik. Sebentar, Bung Eriko. Jadi Bung Eriko gimana untuk langsung bisa keinginan dari Bu Mega itu menang 1 putaran? Apa yang mau dikerjain? Sebenarnya simpel saja. Tadi kan sudah kita bicarakan yang 44% yang belum menentukan pilihan baik ragu maupun loh, kita door to door. Door to door. Sekarang coba saya tanya Mas Budiman, nanti silakan Kompas TV mau menyaksikan dari partai mana, dari paslon mana yang turun door to door. Silakan. Nah, itu kami lakukan. Saya sampai hari ini sudah lebih dari 30.000 rumah. Target nanti sampai akhir itu 60 sampai 70.000 rumah. 70.000 rumah loh. Satu rumah itu ada yang 4-5 orang, ada yang 12 orang. Tinggal. Itu boleh. Nanti kalau mau ikut Kompas TV silakan supaya nanti bisa melihat sendiri apa yang dilakukan. Bahwa betul yang dikatakan Mas Ganjar tadi, masih banyak silent majority. Sekarang begini, kalau hasil survei seperti itu, apakah hasil survei 2019? Saya boleh tanya sama Bung Habibur Rahman, kami 2019 ini bertempurnya jauh lebih keras dari ini ya, Bung Habibur Rahman. Wah ini belum apa-apa, jujur saja. Ini sangat asik ya? Asik ini. Santuy. Santuy Wah, kalau 2019 waduh kita belum mulai ini, udah bentak-bentakan udah bentak-bentakan. Kita bisa di luar pun udah mau ribut seperti itu. Jadi apa? Sebenarnya ini hal yang sangat positif. Yang nggak positif itu yang nggak bagus cuman COVID. Jadi artinya begini, dalam 1 bulan yang tersisa ada 34 hari lagi, 30 hari kita bisa berkampanye. Kami meneruskan door to door 1,2 juta dari kader PDI Perjuangan, dari struktural maupun dari partai-partai yang mendukung dan juara turun ke bawah. Oke, baik. Bung Saroni, mau pendek. Mau tanggepin Pak Habib nih. Tadi kan Pak Habib ngomong pemilih Ganjar ke Prabowo, pemilih Amin ke Prabowo. Nah, pemilih Prabowo itu banyakan ke Amin. Amin juga. Jadi harus fair. Taunya dari mana? Boleh. Bukan nggak fair. Saya boleh ngomong, Om Roni boleh ngomong. Sama gitu kan. Bro Habib Rahman, apa? Eriko juga boleh ngomong gitu. Enggak, menduga-duga kan boleh. Namanya juga menduga, ya kan? Enggak ada yang salah. Ke Amin. Baik, Bung Philip. Jadi apa yang menurut saran Anda kepada masyarakat agar pemilu ini ya fair, berjalan dengan semestinya, mau 1 putaran atau 2 putaran, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal agar proses ini berjalan dengan benar? Ya, kalau melihat survei CSIS tadi, itu ada bagian di mana yang menyatakan bahwa yang mantap menyatakan pilihan yang nggak berubah itu 70%. 70%? Ketika ditanya, kemudian ada juga yang pertanyaan, kapan Anda akan menentukan pilihan? Ya kan? Ada yang menyatakan bahwa dia akan menentukan pilihan di hari H. Ada yang menyatakan akan melakukan pemilihan setelah menonton semua debat. Ada yang menyatakan akan menetapkan pilihan ketika 2 minggu sebelum dan seterusnya. Yang ini jumlahnya 30%. Yang bilang bahwa dia masih melihat-lihat juga nih. Mungkin waktu disurvei dia bilang dia akan pilih si A, si B, si C. Tetapi ada komponen kampanye yang sekarang sedang diperjuangkan oleh bapak-bapak ini gitu, untuk meyakinkan agar kalau tadi Pak Habibur Rahman udah pilihnya sekalian aja sekarang, kalau nanti pilihnya itu juga yang ngapain harus kesana kan gitu. Tapi Pak Eriko dan Pak Saroni kan, Pak Saroni maunya yang 30% tadi. Ya udah, kamu lihat aja dulu nih, ada debat masih 2 kali lagi, hari H juga masih ada 34 hari dan lain-lain. Karena itu efek kampanye itu penting menurut saya. Dan dalam setiap pertarungan politik pastikan ini bapak-bapak ini semua petarung.
dia nggak akan menyerah sebelum hari pencoblosan. Dan karena Tapi itu, bagi masyarakat makanya sipil apa yang disarankan? Kalau kita iya. saya kira mengikuti kampanye ini, ikuti debat dengan baik, pilih dengan rasional, kemudian kalau bisa menelisik, walaupun itu agak susah karena masyarakat kita prioritasnya macam-macam. Tetapi karena ini musimnya kampanye, ada waktu yang cukup buat masyarakat 34 hari untuk menilai dan menimbang menurut saya. Dan ini gunanya lah itu kampanye. Makanya diberi waktu untuk berkampanye. Dan dari sisi masyarakat itu adalah sebetulnya kalau kampanye dilakukan untuk mengedukasi dan lain-lain itu yang kita harapkan terjadi gitu. Sehingga pilihan itu betul-betul didasarkan oleh apakah masyarakat menilai calon A atau B atau C adalah yang paling punya gagasan terbaik untuk Indonesia. Mas Budiman. Perlu nggak sih semacam pemantau internasional untuk memantau pemilu di Indonesia, khususnya Pilpres 2024? Saya kira itu hal yang wajar di berbagai negara, bahkan di Amerika Serikat ada juga yang mantau pergi datang ke sana. Di sisi kita juga banyak sekali yang bisa datang hadir ke sini untuk melihat. Walaupun mungkin itu harus di arrange melalui KPU, tetapi pada masa-masa pemilu ada banyak peneliti-peneliti dari luar negeri melihat bagaimana demokrasi berjalan dan bekerja di Indonesia. Itu hal yang baik. wajar. Bung Didit, terima kasih. Bung Eriko, Bung Habib, dan Bung Saroni, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Masih ada waktu 34 hari menjelang pemilu 2024. Menjadi tugas bersama untuk menjaga agar pemilu tetap bermartabat, pemilu terbebas dari kecurangan, dan hak rakyat untuk memilih tetap dihormati. Pemilu harus dijadikan sarana untuk mengingatkan kekuasaan agar tidak kebablasan dan kemudian menghalalkan segala cara. Kekuasaan tetap ada batasnya dan biarkanlah rakyat secara bebas, mandiri dan penuh tanggung jawab menjadi juri atas perilaku kekuasaan. Musuh dari kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Demikian satu meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Mengungkap sindikat pembuat STNK dan plat nomor mobil dinas palsu. Para tersangka ini sudah berulang sindikat, sudah 18 kali membuat STNK palsu. Apakah memang ada kendaraan-kendaraan yang nomor polisinya khusus? Itu nih kami. Dipalsukan ini saya bilang dia sudah pindah-pindahkan. Ini yang sering banyak digandakan oleh mereka sendiri. Sasaran, Rabu 10 Januari, pukul 10:30 malam, di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah meledak hingga porak-poranda. Sempat terdengar ledakan yang membuat warga panik. Bawaslu Kabupaten Garut memeriksa belasan anggota Satpol PP terkait dengan video dukungan kepada Cawapres Gibran Rakabuming Raka yang sempat viral di media sosial. Jokowi dan keluarganya tidak hadiri hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Megawati Soekarno Putri pun berkata hanya mengundang mereka yang bersedia hadir saja di HUT ke-51 PDI Perjuangan. Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi pilihan dan sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya, hanya di Kompas TV independen terpercaya, saya Yasir Nenek Ama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Seorang emak-emak di Medan, Sumatera Utara menggerebek lokasi judi dan juga tempat pesta narkoba. Aksi berani emak-emak ini karena kesal
Praktek judi dan juga narkoba masih terjadi meskipun penggerebekan sudah berulang kali dilakukan polisi. Di sini letak titik pertama perjudian. Kami menyasar ke kampung ini. Di sini dekat kantor Koramil 100 meter, Polsek 500 meter. Seorang perempuan Parubaya ini saudara terlihat dengan beraninya masuk ke lapak judi dan juga narkoba di kawasan Medan Sunggal dan memperlihatkan aktivitas terlarang orang-orang yang berada di sana. Tidak hanya memperlihatkan lapak, emak-emak ini juga memperlihatkan tempat penyimpanan mesin judi di sebuah bangunan permanen dan yang tidak jauh dari lapak pertama. Di sini letak titik pertama perjudian. Menindaklanjuti aksi mama ini, tim gabungan Polrestabes Medan kemudian bergerak dan melakukan penggerebekan. Dari penggerebekan ini saudara, polisi menangkap 2 orang yang diduga sebagai pengguna narkoba. Di penggerebekan ini saudara, polisi juga menyita beberapa mesin judi yang kemudian dimusnahkan di lokasi penggerebekan bersama dengan lapak judi dan juga narkoba. Kasatres Narkoba Polrestabes Medan mengatakan lokasi yang viral setidaknya sudah 30 kali digerebek tim gabungan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Jadi kami jelaskan juga di lokasi ini sudah berulang kali kita lakukan penegakan hukum dan penggerebekan kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang dan terus kembali berulang lagi. Namun demikian berdasarkan dari informasi dari masyarakat adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini, makanya kami berterima kasih kepada masyarakat memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini. Saudara, polisi membongkar sindikat pencurian ratusan unit kendaraan bermotor yang ditemukan di Kompleks Gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam pengungkapan kasus ini, saudara, 3 oknum anggota TNI terlibat dan masuk dalam sindikat ini. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, berhasil mengungkap orang yang berperan sebagai pengepul dan juga donatur kendaraan roda 2 dan juga roda 4 hasil curian tersebut. Para tersangka mengaku menjalankan bisnis itu sejak tahun 2022 hingga saat ini. Para tersangka menyebut membeli ratusan kendaraan itu dari pihak debitur yang tidak membayar cicilan kepada leasing dan juga kendaraan hasil curian. Laporan yang telah kami terima, selanjutnya kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka, di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai. Selain 2 orang tersangka masyarakat sipil, ada 3 oknum anggota TNI yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian ratusan kendaraan tersebut, saudara. 2 orang sipil yang ditetapkan sebagai tersangka mengaku menyewa gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur senilai 30 juta rupiah per bulan. Kedua tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Mapolda Metro Jaya, sedangkan 3 oknum TNI yang terlibat masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak TNI AD. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, di mana pelanggaran dari ketiga prajurit ini yaitu melanggar yang sudah dijelaskan oleh Dirkrim juga. Ini karena prajurit kami menggunakan juga KUHPM, di mana atas kewenangannya dia melakukan tindak pidana.
Sebelumnya, Saudara, Subdit Ranmor, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan juga pihak TNI Angkatan Darat menemukan ratusan unit kendaraan roda 2 dan juga roda 4 curian yang disimpan di dalam kompleks gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Saat ini kendaraan hasil curian itu tengah dibawa ke Polda Metro Jaya. Sorotan selanjutnya, Saudara, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara khusus menyapa Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang hadir dalam HUT ke-51 PDIP. HUT PDIP kali ini, Saudara, tidak dihadiri Presiden Joko Widodo yang sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam pembukaan pidatonya, Saudara, Megawati menyapa Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Megawati mengatakan PDIP hanya mengundang mereka yang bersedia hadir saja di HUT ke-51 PDIP. HUT PDIP kali ini tidak dihadiri oleh Presiden Joko Widodo yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Filipina. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang menjadi sahabat saya sejak lama. Lalu sebetulnya Pak Basuki, Menteri PUPR, ingin juga datang tapi dapat tugas karena hari ini kemarin juga ada hajatan di Paku Alaman. Sejumlah tokoh elit hadir di peringatan ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Tetapi ada yang berbeda tahun ini. Ini pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak hadir atau absen di acara HUT PDIP karena melakukan kunjungan ke sejumlah negara ASEAN. PDIP tidak mengundang Jokowi karena jauh-jauh hari Jokowi mengatakan akan kunjungan ke luar negeri. Tetapi politisi PDIP Ciko Hakim mengungkap Presiden Joko Widodo juga tak mengirimkan karangan bunga ataupun video ucapan kepada PDIP yang tengah merayakan hari jadinya. Kami menghormati agenda Presiden Jokowi yang memang sejak awal sebelum terjadinya acara ini dan kita masih mempersiapkan acara bahwa Presiden ada kepentingan untuk pergi ke luar negeri sehingga kami tidak mengundang beliau. Tapi Pak, sampai Selasa malam dikonfirmasi belum ada undangan ke Presiden. Karena udah lebih dulu beliau menyampaikan dan Istana menyampaikan bahwa beliau akan pergi ke luar negeri. Video sambutan mungkin? Saya rasa tidak ada. Dari 50 saja karena gini, seperti diketahui kan PDI Perjuangan ini hari lahir yang ke-51 ya. PDI Perjuangan ini lahir bukan karena salah satu tokoh atau dua tokoh saja, apalagi tokoh yang baru bergabungan sekian puluh tahun dan lain-lain. Sementara itu, putra sulung Jokowi sekaligus cawapres nomor urut 2 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka mengaku belum mengecek apakah dirinya diundang atau tidak dalam acara perayaan HUT PDIP. Gibran sedang dalam agenda kampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Gibran mendoakan semoga partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu sukses dan seluruh kadernya semakin solid. Kalau undangan belum saya cek ya, yang jelas selamat untuk PDI Perjuangan, semoga sukses selalu dan untuk HUT kali ini ya semoga teman-teman yang ada di sana bisa semakin solid. Ya, terima kasih. Rabu 10 Januari,
PDIP menggelar perayaan hari ulang tahunnya yang ke-51. Acara digelar di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Megawati mengatakan, PDIP hanya mengundang mereka yang bersedia hadir saja di HUT ke-51 PDIP. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Saudara, menanggapi umpatan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kepada Anies Baswedan, cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyebut biar rakyat yang menilai. Menurut Muhaimin, proses politik tidak seharusnya menjadi adu emosi. Ia pun meminta pendukungnya tidak terpancing dan membiarkan rakyat yang menilai. Muhaimin menegaskan ingin fokus pada proses politik yang kondusif dan menjadi momen adu gagasan. Umpatan Pak Prabowo gimana, Pak? Di Riau yang biar rakyat yang menilai lah. Kita ingin proses politik ini kondusif, adu gagasan, tidak usah adu emosi. Yang paling penting adalah adu visi misi. Wakil Presiden ke-10 dan juga 12 Yusuf Kala meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tidak mudah emosi. Saat menemani cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kampanye di Surabaya, Jawa Timur, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan permasalahan bangsa ini cukup banyak sehingga dibutuhkan sosok pemimpin yang tenang dan tidak emosian. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional, karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Saudara, umpatan yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan keluar pasca disinggung mengenai kepemilikan lahan seluas 340.000 hektar di debat, Saudara. Prabowo mengklaim lahan 340.000 hektar yang dipersoalkan oleh Anies dalam debat ketiga berstatus hak guna usaha. Yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa, punya tanah ini gitu. Dia pintar atau goblok sih? Enggak, ada HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, ya kan? Itu tanah negara, saudara. Tanah rakyat, tanah bangsa. Daripada dikuasai orang asing, lebih baik Prabowo yang mengelola. Usai jeda di Kompas Malam, Saudara, kecewa dengan keputusan partai, puluhan kader dan juga caleg Partai Golkar beralih mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Hidup itu selalu tentang pilihan. Saatnya bangkit dengan senyuman. Lanjutkan apa yang kita percaya, yang bisa menjadi awal inspirasi semangat baru. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2 ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2 ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2 ekstra 1. Indomie hype habis yang hotnya viral. Hot puas sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya, kres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek, hotnya viral. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Beneko. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan.
Nutri-Benecol. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Kompas TV, Best TV Station. Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas apresiasinya kepada Kompas TV sebagai media televisi terbaik 2 tahun berturut-turut dalam Adam Malik Awards 2024. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibakterial plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wingscare. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Kompas TV, Rumah Pemilu. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Kofifa Indar Parawansa resmi mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakebuming Raka dalam Pilpres 2024. Ia mengaku siap masuk dalam jajaran TKN Prabowo Gibran. Dukungan ini disampaikan Kofifa saat tiba di tanah air bisa menjalankan ibadah umroh Rabu siang. Gubernur Jawa Timur ini menyatakan kesiapannya jadi juru kampanye nasional untuk memenangkan paslon nomor urut 2. Kofifa menyebut akan mengikuti aturan yang ada karena masih menjabat sebagai kepala daerah. Saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas. Saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun kayak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Itu kawan-kawan. Pembangunan ekonomi kita mandirikan. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespons dukungan Kofifa Indar Parawansa pada pasangan Prabowo Gibran. Caimin menyatakan tetap optimistis akan memenangkan suara di Jawa Timur. Caimin menyebut dirinya menghargai keputusan Kofifa dan mengatakan bahwa sosok Gubernur Jawa Timur itu dan PKB memang tidak sejalan sejak pemilu 2019. Meski demikian, Caimin tetap optimistis perolehan suara Amin dan PKB tetap tinggi di Jawa Timur. Bahkan pemilu 2019 kan di Jawa Timur beda Kofifa sama PKB. Jadi bukan hal baru. PKB kan dukung yang lain dalam hal pilgub. Tapi Kofifa juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya nggak pengaruh apa-apa. Optimis menang berarti di Jatim, Gus. Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin, amin. Dan itu daya tahannya kuat, sehingga tidak ada urusannya. Itu hak demokrasi masing-masing. Saudara kecewa dengan keputusan partai, puluhan kader dan juga caleg Partai Golkar beralih dukungan ke pasangan Ganjar Mahfud. Para kader yang kecewa mendeklarasikan diri sebagai gerakan Kaukus Muda Beringin 03. Hal ini sebagai protes pencalonan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo serta sikap partai yang resmi mengangkat Gibran sebagai kader Golkar. Para kader dan juga caleg ini mengalihkan dukungan mereka ke paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Mahfud. Sangat kecewa. Ini semua karena perilaku politik Pak Erlangga yang tersandera. Oh, kami semua sudah siap apapun sanksi yang dilakukan DPP Golkar. Tapi mereka harus ingat satu, Partai Golkar ini bukan bahannya yang punya.
Tak hanya Anies Baswedan, saudara, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap menyerang Prabowo Subianto saat debat ketiga. Laporan terhadap Ganjar Pranowo disampaikan oleh organisasi yang mengatasnamakan Advokat Pengawas Pemilu. Pelapor menyatakan dasar pelaporan terhadap Ganjar terkait dengan pernyataannya di debat ketiga terkait dengan permintaan pada Prabowo untuk membuka data terkait dengan pertahanan. Hari ini melaporkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang di dalam debat Capres ketiga dia memaksa, mendesak dan menekan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka sesuatu yang kami anggap data-data dan informasi penting terkait dengan rahasia negara. Saudara, Bawaslu Kabupaten Garut memanggil belasan anggota Satpol PP terkait dengan video dukungan pada Cawapres Gibran Rakebuming Raka yang viral di media sosial. Pemeriksaan terhadap belasan anggota Satpol PP dilakukan dalam 3 sesi. Pemeriksaan meliputi status kepegawaian, atribut yang dibawa hingga motif dibalik pembuatan video tersebut. Bawaslu menilai mereka bisa dijerat pasal yang berlaku dengan ancaman penjara selama 1 tahun. Orang bisa karena dibagi 3 hari ya. Sekarang 5 orang, besok 5 orang, kemudian yang terakhir 3 orang. Kita dicari juga kira-kira ada orang yang menyuruh mereka. Pasti itu yang kita akan cari. Termasuk pendalaman motifnya juga. Ya pasti itu pasti. Saudara, Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur telah selesai memeriksa Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah terkait dengan dugaan politik uang. Bawaslu Pamekasan memeriksa Gus Miftah di kediamannya di Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman, Yogyakarta pada hari Senin lalu. Ada 28 pertanyaan yang diajukan Bawaslu kepada Gus Miftah terkait dengan kasus bagi-bagi uang di Pamekasan, Jawa Timur. Bawaslu akan mencocokkan kesaksian dari Gus Miftah dengan 5 saksi lain yang sudah diperiksa untuk membuktikan apakah ada pelanggaran pemilu terkait dengan dugaan politik uang yang dilakukan. Sudah memeriksa, meminta keterangan beberapa saksi-saksi yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Terakhir kemarin kami meminta keterangan ulama yang dalam video itu memberikan uang. Sudah kami minta keterangan, beberapa informasi sudah kami dapat. Total kami sudah meminta keterangan kurang lebih 6 orang. Salah satunya ulama tersebut. Saudara, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakebuming Raka bersilaturahmi ke santri di Pondok Pesantren Ibnu Sina, Banyuwangi, Jawa Timur. Acara silaturahmi itu bertajuk Halakoh Kebangsaan Kiai Kampung bersama dengan Gibran Rakebuming Raka. Pengasuh Ponpes Ibnu Sina memperkirakan kegiatan tersebut dihadiri oleh lebih dari 1.000 kiai. Gibran meminta keluarga pesantren agar bisa mengawal realisasi program dana abadi pesantren. Gibran mengungkapkan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menuju era Indonesia Emas. Untuk menuju Indonesia Emas dibutuhkan generasi emas. Jadi tadi sudah ada dana abadi pesantren, kita juga menyiapkan makan siang dan susu gratis untuk anak-anak sekolah. Ini mungkin program ini banyak yang tidak suka, banyak yang nyinyir, tapi tidak apa-apa. Program ini sebenarnya sudah ada di 76 negara. Sudah dinikmati 400 juta lebih anak-anak di 76 negara. Jadi kita pengen tidak ada lagi anak-anak yang stunting, tidak ada lagi yang kelaparan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui kelompok petani bawang merah di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, saudara. Ganjar tiba di area persawahan Desa Kertabesuki, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selain menyapa petani yang tengah memanen bawang merah, Ganjar juga menyerap aspirasi serta berdialog dengan para petani. Ganjar bilang salah satu masalah petani bawang merah adalah soal pupuk.
apakah kemudian tepat sasaran. Maka ini cerita ketidak tepat sasarannya sehingga mereka protes. Meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar penggunaan pupuk tidak berlebih. Karena kalau berlebih tanahnya rusak dan keras sekali. Ini temuan pertama masih klasik dimanapun pupuk. Dan yang menentukan subsidi pupuk adalah pemerintah pusat. Kementerian Pertanian, nanti dibawa ke Komisi 4 DPR, Komisi bicara dengan Menteri Keuangan. Kalau kita mau serius ngurusi soal pangan, maka mari kita prioritaskan ini. Saudara Presiden Joko Widodo dan keluarga tidak hadiri hari ulang tahun PDIP ke-51. Apakah ketidakhadiran Joko Widodo ini pertanda hubungan Joko Widodo dan PDI Perjuangan sudah tidak harmonis lagi? Pembahasannya saudara usai jeda, kami kembali. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Selamat malam, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 22 bersama saya Andre Sinaga. Sebuah baliho besar roboh setelah diterjang hujan disertai angin kencang di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik sebuah baliho berukuran besar roboh di Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Baliho berukuran 4x8 meter tersebut roboh diterjang angin kencang dan menimpa kabel jaringan listrik dan telepon. Satu sepeda motor yang terparkir rusak tertimpa baliho, namun tidak ada korban luka maupun jiwa. Insiden ini sempat mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Baliho pun segera dipindahkan oleh pemilik baliho dibantu tim damkar. Demikian Kompas Update, program Kompas Malam kami lanjutkan. Tetaplah bersama kami. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigrow. Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex. Perlindungan lebih maksimal. Gampang meresap ke pori-pori tembok. Daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Deterjen itu terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Deterjen. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang garam merah, edisi terbatas.
Kompas TV, Rumah Pemilu. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta untuk tidak dibuli di masa pemilu. Megawati telah menyiapkan tim hukum bagi pihak yang membulinya. Megawati tidak ambil pusing jika sebelumnya beberapa pihak mengejek atau membulinya. Namun, Mega meminta untuk tidak dibuli di masa pemilu 2024. Megawati mengklaim akan menepati janjinya jika ada pihak yang membulinya, maka akan diproses di jalur hukum. Hal ini disampaikan oleh Mega dalam pidatonya saat memperingati HUT ke-51 PDIP. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Sementara itu, Saudara, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo menyebut ini pertama kalinya Presiden Joko Widodo tidak hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun PDIP. FX Rudi menyebut PDI Perjuangan tetap memberikan undangan kepada Presiden Joko Widodo karena saat ini Joko Widodo masih tercatat sebagai kader PDIP. Joko Widodo tidak hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan karena tengah melakukan kunjungan kerja ke 3 negara. Biasanya kalau ulang tahun itu mesti hadir karena Pak Jokowi kan masih memegang PDI Perjuangan. Perkara sekarang berbeda, itu urusan di sana. Tapi PDI Perjuangan masih memberikan undangan. Menurut informasi yang kita dapat, ya selama Rakernas ulang tahun dia pasti hadir. Kali ini dia nggak hadir. Yang ke-9 kali ini nggak hadir. Sementara itu, Saudara, Gibran Rakebuming Raka mengaku tidak tahu apakah dirinya diundang ke perayaan HUT ke-51 PDIP atau tidak. Gibran berkampanye di lapangan Alam Indah Lestari Banyuwangi didampingi oleh juru bicara Emil Dardak dan juga istrinya, Saudara. Saat ditanya mengenai perayaan HUT PDIP hari ini, Gibran mengucapkan selamat ulang tahun untuk PDIP. Kalau undangan belum saya cek ya, yang jelas selamat untuk PDI Perjuangan, semoga sukses selalu, dan untuk HUT kali ini ya semoga teman-teman yang ada di sana bisa semakin solid. Ya, terima kasih. Presiden Joko Widodo dan keluarga tidak hadiri hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-51, Saudara. Sementara itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini bilang hanya mengundang pihak-pihak yang memang mau hadir. Apakah ketidakhadiran ini semakin menegaskan bahwa ada ketidakharmonisan hubungan antara Joko Widodo dan juga partai yang mengusungnya 2 kali di Pilpres? Kita ulas bersama, Saudara, dengan pengamat politik dari Universitas Airlangga, Mas Erlangga Pribadi, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Mas Erlangga. Salam sehat, Mas. Anda melihatnya ini sebagai penegasan begitu bahwa hubungan yang tidak harmonis antara Joko Widodo dan juga PDIP? Ya, saya pikir bahwa ini bukan lagi suatu hal yang mengagetkan. Kenapa begitu? Ya, karena kalau kita lihat bahwa kerenggangan hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi ataupun Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan sendiri itu sudah muncul pada saat awal ketika Mas Gibran Rakebuming menjadi bagian dari proses kandidasi sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dalam artian bahwa dalam konteks itu baik Pak Jokowi dan juga kemudian Mas Gibran tidak lagi memberikan dukungan politik secara firm terhadap calon dari PDI Perjuangan. Nah,
dalam konteks ini saya melihat bahwa apa yang diutarakan oleh Bu Megawati dalam ulang tahun PDI Perjuangan tadi itu menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal yang biasa dan memberikan pesan kepada kader bahwa yang paling penting, poin utamanya bukan bagaimana kedekatan partai dengan elit politik atau penguasa, tapi yang paling penting adalah membangun hubungan yang intens dan erat antara kader dan partai perjuangan serta pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan dengan rakyat. Dengan kata lain, ini PDIP ingin menarasikan bahwa tidak ambil pusing dengan hubungannya dengan Joko Widodo dan fokus dengan elektabilitas dari PDIP, begitu? Ya, karena kemudian menjadi sebuah kenyataan dan realita politik bahwa Pak Jokowi tidak lagi memberikan support dan dukungan kepada PDI Perjuangan sebagai partai dari Pak Jokowi, dan itu adalah realitas politik yang harus disadari oleh kader PDI Perjuangan. Saya pikir itu pesan dari Bu Mega, dan yang paling penting pun tidak lagi membangun hubungan yang dekat dengan kekuasaan, relasi dan hubungan antara partai serta kader dengan konstituen serta rakyat itu yang tidak boleh renggang atau tidak boleh putus sama sekali, karena disitulah saya pikir dari pesan Bu Mega bahwa letak kemenangan politik ataupun dinamika politik dari partai dalam proses-proses politik yang berlangsung sangat berhubungan dengan kedekatan dengan rakyat. Tapi kenapa kemudian status Joko Widodo di PDIP ini tidak dipertegas saja begitu? Apakah ada kekhawatiran begitu dengan secara penegasan Joko Widodo tidak lagi di bagian dari PDIP akan mempengaruhi elektabilitas dari PDIP? Saya pikir itu hanyalah kemudian proses politik yang nanti kita tidak tahu bagaimana keberlanjutannya. Namun tekanan bahwa Bu Mega baik kemudian bahwa partai politik tidak perlu ambil pusing dengan kedekatan dengan elit politik, dan serta kekuasaan itu seperti diutarakan oleh Bu Megawati kemudian tidak abadi, sangat dibatasi, dan bahwa kekuasaan harus memahami bagaimana meletakkan hubungannya dengan rakyat. Itu menunjukkan bahwa Bu Mega dengan PDI Perjuangan sudah tidak ambil pusing lagi dalam hubungan apakah kemudian Pak Joko Widodo Presiden memberikan support atau tidak dalam konteks pemilu elektoral 2020. Sudah tidak ambil pusing lagi, apakah ini juga termaksud PDIP ada sakit hatinya nggak sih setelah kemarin Joko Widodo kan kita lihat bertemu dengan Prabowo Subianto secara terang-terangan, kemudian membahas soal Pilpres lagi? Saya kalau kemudian misalnya kekecewaan saya tidak tahu, tapi itu menjadi bagian dari penegasan yang mendapat catatan dari Bu Megawati bahwa kalau kita lihat bahwa meskipun Pak Joko Widodo misalnya bertemu biasa dengan para menteri, tapi menteri-menteri yang ditemui dalam akhir-akhir ini adalah menteri yang menjadi bagian dari koalisi satu kekuatan politik. Dan itu sama sekali tidak membangun kemudian kedekatan yang sama dalam politik simbolik tersebut dengan mereka misalnya dari kubu lainnya, gitu, termasuk misalnya kubu yang diusung oleh PDI Perjuangan yaitu Pak Ganjar dan Mahfud. Oke, kalau dari Joko Widodo sendiri Anda melihatnya memang sengaja menghindar begitu atau memang ya tidak pengen datang aja ke HUT PDIP? Ya, kalau saya pikir bahwa ketidakdatangan dalam HUT PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari realitas dan bahasa simbolik politik bahwa Pak Jokowi setidaknya hendak membangun jarak, tidak ingin membangun hubungan yang dekat kemudian dengan partai yang menjadi basis politik awalnya. Oke, hanya merenggangkan jarak ya, tidak memutus ya, ini ingin saya tegaskan nih sama Mas Erlangga yang terakhir. Ya, saya pikir bahwa perenggangan itu adalah sebuah bahasa politik yang dalam konteks sekarang merupakan bentuk bahasa simbolik yang keras gitu. Saya tidak tahu apakah kemudian ke depan ini akan kemudian mengarah pada pemutusan hubungan politik, tapi bahwa yang kita bisa pahami hubungan antara PDI Perjuangan, Bu Megawati dengan Pak Jokowi saat ini tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Ini yang bisa kita cermati ya, terkait dengan ketidakhadiran Joko Widodo dan juga keluarga di hari ulang tahun PDIP ke-51. Terima kasih pengamat politik dari Universitas Erlangga, Mas Erlangga pribadi telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Mas Erlangga. Salam sehat Mas, terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Universitas Diponegoro, saudara, di Semarang, Jawa Tengah ini meledak hingga porak-poranda. Sempat terdengar ledakan yang membuat warga panik.
Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Beli 2, ekstra 1. Top Coffee, susu gula aren, tubruk. Pengen lagi. Beli 2, ekstra 1. Puas tubruknya, legit gula arennya. Beli 2, ekstra 1. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Suatu hari, sekeluarga nonton TV, tiba-tiba tembok rembes, plafon netes. Nippon Elastex 3-in-1 siap beresin dengan teknologi Hydroplex. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Inilah kualitas merah yang semakin mewah. Gudang Garam Merah, edisi terbatas. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Kenali luar dalam. LA Lights. Let's do it. Saudara, stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah meledak hingga porak-poranda. Sempat terdengar ledakan yang membuat warga panik. Bensin Tembalang bledos, Mas. Peristiwa ledakan SPBU ini terjadi di Jalan Profesor Sudarto, Tambalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ledakan sempat membuat api berkobar di dekat mesin pengisi bahan bakar minyak atau BBM. Ada 6 mesin pengisi bensin yang berada di lokasi, 5 diantaranya porak-poranda, saudara. Guna penyelidikan lebih lanjut, kepolisian memasang garis polisi mengelilingi area stasiun pengisian bahan bakar minyak ini, saudara, atau SPBU. Aliran listrik juga terpantau dipadamkan pasca kebakaran terjadi. Pertamina masih melakukan investigasi dan juga operasional SPBU dihentikan sementara. Ada konsleting ya. Tapi kita belum tahu ini proses masih proses penyidikan. Penyebabnya apa nanti biar dari lapor yang. Kalau yang meledak apa namanya? Genset atau dari operator ini? Operator. Mesin operator gitu ya. Mungkin sudah ada berapa saksi yang tinggal di sana? Sementara masih satu. Satu orang dari karyawan sama dari orang yang operator. Saudara, polisi melakukan olah TKP di rumah anggota Brimob Polda Sumbar yang menjadi korban perampokan. Polresta Padang memasang garis polisi dan mengamankan sejumlah barang bukti dari rumah anggota Brimob Polda Sumbar yang menjadi korban perampokan. Saat ini istri anggota Brimob yang menjadi korban perampokan masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka sayatan senjata tajam. Polisi telah menangkap pelaku perampokan saat menunggu bus untuk melarikan diri. Polisi terpaksa menembak pelaku karena melakukan perlawanan. Dilakukan penganiayaan juga, jadi korban mendapatkan luka bekas senjata tajam juga di sana karena
pelaku menggunakan senjata tajam pada saat melakukan kekerasan terhadap korban. Saudara, 5 pelaku penyelundupan 226 ekor anjing ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polrestabes Semarang. Dalam pemeriksaan, pelaku mengaku membeli anjing-anjing itu di Subang, Jawa Barat. Polisi masih mendalami pengakuan pelaku yang menyebut membayar sejumlah uang pada pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan daerah Subang serta Polres Subang untuk mengeluarkan surat jalan. Para pelaku dikenakan sejumlah pasal dengan ancaman hukuman selama 9 tahun penjara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 89 Ayat 2, ini yang utama ini. Karena kita juntokan dengan bagian dari undang-undang ini, yaitu Pasal 59. Ini diancam dengan hukuman 9 tahun penjara. Saudara, kecelakaan antara bus dan juga truk tronton terjadi di Jalan Lintas Timur. 4 penumpang menjadi korban luka. Kecelakaan terjadi pada pukul 5 pagi bermula saat truk melaju dan berusaha mendahului kendaraan yang ada di depannya dan bertabrakan dengan bus yang melaju dari arah berlawanan. 4 dari 9 penumpang bus mengalami luka ringan dan sudah dibawa ke puskesmas. 2 orang supir dan juga kernet dalam kondisi selamat, saudara. Posisi truk yang melintang ini, saudara, sempat menimbulkan kemacetan hingga akhirnya bisa dipindahkan. Dari arah Medan mendahului mobil pada saat tikungan dalam posisi yang kurang stabil ketemu dengan mobil bus. Jadi pada saat itulah mobil truk hilang kendali, nyambar mobil bus. Jadi sehingga terjadi kecelakaan. Kalau untuk korban hanya 4 orang luka-luka ringan. Saudara, status Gunung Ile-Lewotobi, laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur naik dari waspada menjadi awas. Warga yang berada di bawah kaki gunung ini pun harus dievakuasi. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Nusantara. Kebakaran menghanguskan 3 lapak barang bekas dan 1 unit mobil di Cakung, Cilincing, Jakarta Timur.